TN Fu. 4 keluarga besar di Yunz bersama menekan perusahaan Fu. Harga saham Fu Corp sudah turun 17%. Jika terus turun, Fu Corp tidak bisa diselamatkan. Saya butuh solusi, bukan alasan. TN Fu. Analisis kami menunjukkan, Langkah terbaik adalah menjual 90% saham kami. Kebangkrutan Fu Corp sudah pasti terjadi. Kami tak bisa menghentikannya. Kalian semua di sini direkrut langsung dari elit Wall Street. Saham perusahaan kita hampir jatuh ke batas bawah, tapi kalian hanya diam. TN Fu. Saham kita turun di bawah 18% sekarang. Tian Fu Deludepuji. Hanya dalam beberapa tahun dia mengubah Fu Corp dari bengkel kecil menjadi pemimpin industri. Tapi sekarang dia dikelilingi orang-orang tak berguna. Kalian semua tak bisa melawan trik pasar sederhana, membiarkan 4 keluarga mendorong kita ke jurang kehancuran. Berani-beraninya kalian. Petugas kebun berani bicara sembarangan ke TN Fu. Cukup, kami tak butuh pembersihan. Keluar. Tian Fu, saya bisa bantu. Apa kamu paham saham? Keluar sekarang. Ini kesempatan terakhir Fu Corp untuk bertahan. Jika tak percaya saya, Fu Corporation akan hancur. Ini adalah kesempatan terakhir menyelamatkan Fu dari kehancuran. Jika Anda tak percaya padaku, Grup Fu akan binasa. Biar dia mencoba. Berani-beraninya mengakses berkas rahasia Fu. Ini keterlaluan. Keamanan. Bawa penipu ini keluar sekarang. Tunggu. Apa yang terjadi? Sahamnya mulai naik. Benar-benar pulih. Bagaimana caranya? Mungkinkah ini? Presiden Fu, masalah selesai. Presiden Fu, harga saham kembali ke level pembukaan hari ini. Perusahaan kami aman. Bagaimana cara Anda? Presiden Fu, karena sudah membantu Anda, saya pun, Permintaan Kessel, mohon pertimbangkan, silakan. Saya dengar grup Fu Sedang mengembangkan proyek medis. Jika memungkinkan, bisakah keluarga Zhang dari Yunzhou yang menanganinya? Perempuan ini menarik, segera transfer proyek medis itu ke keluarga Zhang. Presiden Fu, proyek ini didukung. Pemerintah bernilai 10 miliar. Keluarga Zhang hanya, keluarga kelas 3 Yunzhou takkan sanggup. Bantuan di saat sejahtera biasa, tapi di krisis sangat berharga. Dia selamatkan grup Fu. Proyek ini akan jadi. Bontuk terima kasih. Pribadi saya. Presiden Fu, Nyonya Fu menjadwalkan Zizi peryodohan hari ini. Bagaimana? Batalkan. Saya sudah temukan kandidat yang cocok. Membeli kulkas bekas, membeli TD bekas, mendaur ulang peralatan lama. Mau kemana? Anak nakal, mau kabur lagi? Ayolah, ayah. Aku sudah berpakaian seperti ini. Kenapa ayah masih bisa menangkapku? Aku harus bertemu Zekai. Setiap kali kamu bicara, selalu tentang suamimu, Zekai, mungkin bahkan lupa. Siapa ayah? Tidak akan, ayah. Ayah punya triliunan. Orang terkaya di Tiongkok, di dunia keuangan. Pemimpin dari 100 teratas. Ketua grup Su. Cukup, cukup. Tidak perlu merayu lagi. Gadis nakal, saatnya kembali, mewarisi kekayaan keluarga. Benar sekali, Nona. Kemarin mengantar makanan. Hari ini bersih-bersih rumah. Sekarang mengumpulkan barang rongsokan. Sampai kapan percobaan hidup ini akan berlangsung? Tidak ada yang salah dengan petualangan. Aku mendapatkan kebebasan untuk menghidupi diriku sendiri. Ditambah lagi aku bisa hidup kehidupan sederhana dengan Zekai. Tapi Nona, dalam 3 tahun ini Anda mendukung keluarga Zhang berkembang dengan lancar. Tunangan Anda, Zhang Zekai, menjadi elit bisnis Yunzhou. Tapi status Anda sebagai pewaris terkaya di Tiongkok harus diungkapkan. Ya, aku berencana memberitahunya. Oh, Zhang Hong, bagaimana tugas yang kuberikan padamu?
Nona. Winston. Cincin safir telah ditemukan di luar negeri. Ayah, harus pergi sekarang. Harus bertemu Zekai. Silakan. Sampai jumpa. Hati-hati. Xiao Jiang, bantu Nona dalam semua rencananya. Putriku, Su Deseng, pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang dia kejar. Hari ini hari jadi pernikahan ketiga kami. Hari jadi kita. Zekai janji berimu di sini. Pasti dia siapkan kejutan. Presiden Fu, ada keperluan apa? Tadi buru-buru pergi, sampai lupa menanyakan sesuatu. Apakah Anda sudah menikah? Menikah? Tidak. Tidak. Tepat sekali. Saya juga masih lajang. Perkenalkan diri saya Fu Linjuan. Dari keluarga Fu di Yunzhou. CEO Fu Corporation. Punya banyak properti, tercatat sebagai orang terkaya di Yunzhou. Luar biasa. Sangat mengesankan. Saya butuh pasangan. Pernikahan kontrak. Anda cocok. Bisa bayar 1 juta per bulan. Sebagai gantinya, nikahi saya secara formal 3 tahun. Pernikahan kontrak. Tunggu sebentar. Presiden Fu, biar saya mencerna. Jadwal saya padat. Jika tidak ada keberatan, ayo daftar sekarang. Presiden Fu, saya belum selesai bicara. Sebenarnya, saya sudah menikah. Kalo begitu saya salah langkah. Sayang, aku sudah menunggu. Sayang, siapa wanita ini? Su Nengxiu. Ayo kita bercerai. Sayang, apa kau bercanda? Diam, jangan panggil aku sayang. Sayang, apa maksudmu? Sudah kubilang jangan panggil sayang. Panggil aku Presiden Zhang. Sayang, kenapa tiba-tiba kau memperlakukanku begini? Apa kau tuli dengan penjelasanku? Sudah kukatakan panggil Presiden Zhang. Baik. Presiden Zhang, aku ingin kau memberi penjelasan. Kenapa tiba-tiba kau mengajukan cerai? Karena aku, Sang Zekai, tidak lagi berada di dunia yang sama denganmu. Ini adalah proyek medis yang baru ditandatangani perusahaan Fu dengan Zekai. Proyek 10 miliar dolar ini. Besok malam Zekai akan menghadiri upacara penandatanganan perusahaan Fu. Saat itu, Zekai akan jadi elit sosial. Mingzhou, mana mungkin pemulung seperti boleh berdiri di sampingnya? Zhang Zikai, tidakkah kau sadar kontrak ini kudapatkan dengan usahaku? Kau yang membantu. Coba kau lihat dari discernment. Pemulung sepertimu mungkin tak bisa membekas sirah kontrak. Berani beraninya kau mengenaku 3 tahun lalu. Saat kau masih bukan siapa-siapa, aku diam-diam mendukungmu memberi strategi. Menerima pemulung memberi saran bisnis? Berhenti bercanda, Nona tua. 3 tahun lalu, keluarga Zhang hanya kecil tak berarti. Kini baru masuk kalangan atas. Lalu kau singkirkan aku? Kakap, Su Nengxiu. Apa kau tak mengerti? Aku, Zhang Zikai, butuh seseorang yang bantu aku meraih sukses. Bukan, tukang sampah seperti kau. Apa salahnya memungut sampah? Aku cari uang dengan kerja keras. Tidak bisakah kau menerimanya? Tahukah kau? Selama 3 tahun ini, hanya karena kau punya mengumpulkan istri pecundang, keluarga kami adalah kelas atas di Cloud State. Aku tak bisa angkat kepala. Zikai.
Setiap hari aku muak dengan bawa pulang sampah ini. Kini aku lihat sampah ini. Aku ingin mencekikmu. Kau hanya akan menjerumuskanku. Biarkan aku menjadi bahan tertawaan orang. Kau salah. Sebenarnya, aku adalah putri orang terkaya di Tiongkok. Aku sembunyikan identitasku selama ini karena 3 tahun ini aku membantumu membuat keluarga Zhang Muya, hanya bengkel kecil yang hampir bangkrut, bisa mencapai posisi sekarang. Pemulung sampah adalah putri terkaya Tiongkok, Su Nansue dari Jiangsu Selatan. Sudah kukatakan tentang perceraian? Otakmu memang bermasalah, mulai ngomong ngawur. Ya. Pesanan 10 miliar ini, aku juga mendatangi Fu Lingyuan, Sekre Lengseng. Su Nengxiu, pesanan 10 miliar ini jelas aku yang bantu. Zekai menandatanganinya. Kau ini apapun, berani merebut jasa. Kau gila? Tak malu dengan wajahmu? Kakap, fitnah Wan, menyebarkan rumor kotor. Pikiranmu ini sungguh menjijikkan. Jijik, Zhang Zikai. Kau pikir diri mulia, tanpa dukunganku 3 tahun ini? Mana mungkin keluarga Zhang bisa bersikap sombong di hadapanku? Kau wanita busuk, gila tak keruan. Prestasi keluarga Zhang, berkat, bakat bisnisku, dan kerja keras, tak ada hubungannya denganmu. Dengar baik-baik, aku dan Wan akan bertunangan. Hanya wanita luar biasa, seperti Wan yang layak. Berdampingan denganku. Menjadi pendampingku. Andai tak kusembunyikan identitas saat menikahimu. Apa haknya menemuiku? Apa hakmu menyamakan diri denganku, jadi perusak rumah tangga? Kau cuma pengemis. Yang kami besarkan. Berani teriak, lebih keras dari anjing. Ambil sempatak berganamu ini. Enyahlah dari pandanganku. Kau berbau menjijikan. Seperti orang miskin. Aku bekerja tanpa henti, merawatmu dan Zekai selama 3 tahun. Tak sabar ingin mengusirku? Itu pilihan menyedihkanmu sendiri. Kami tak pernah minta kau merawat kami. Kartu ini berisi $200. Anggap sebagai bayaran. Untuk 3 tahun kerja ini untukmu. Aku sudah menghabiskan banyak uang untukmu selama 3 tahun. Ini disebut amal? Hari ini kuputus semua hubungan dengan keluarga Zhangmu. Kita selesai selamanya. Kejelaskan sekali lagi. Setelah cerai, Su Nansue. Takkan kekarangan pelamar. Berhenti di situ. APA lagi? 3 tahun ini, anakku belikanmu banyak Hadiah mahal. Kau boleh pergi, tapi sebatang jarum pun dari sini tak boleh ke bawah. Wan. Ayo. Apa yang kau lakukan? Kakak pengginan ini. Lepaskan. Aku akan lakukan sendiri. Kalung murahan ini, hadiah ulang tahun pertama dari toko receh itu. Dan ini, sweater diskon yang kau ambil di pasar Loak saat ulang tahunku, sangat dermawan. Kelang ini, bonus saat kau beli perhiasan untuk ibumu. Ini yang kau sebut harta berharga? Puas sekarang? Su Nansue. Lepas juga sensen itu. Penyesalan terbesarku adalah menikah ke keluarga di acara penandatanganan besok. Akan kubuat kau bayar 1000 kali lipat. Sudahlah, aku sangat ketakutan. Mungkin harus kuajarimu pelajaran sekarang. Pria tak berguna Adal Amerika Yang Meluapkan Amara. dengan memukul wanita. Su Nengxiu. Karena mantan suamimu buta. Hingga membebaskanmu, maukah kau mempertimbangkan untuk menikahiku sekarang? Jangan khawatir. Menikah denganku tak akan mengecewakan. Aku mau. Menikahlah denganku dengan yakin. Kau tak akan menyesal. Su Nengxiu. Aku tahu perceraian kita sangat menyakitkan bagimu. TAPI tak perlu menyewa aktor bayangan hanya untuk menjaga gengsi, pura-pura jadi suamimu. Su Nengxiu Kuma, pemulung sampah. Siapa yang sanggup bayar aktor?
Mungkin dia mengajak pria sembarangan dari klub malam. Jaga mulutmu. Aku orang terkaya di Yunzhou. Fu Lingyuan, milliarder top Yunzhou. Benar. Konyol. Sampah sepertimu, jangan berhayal, ingin naik derajat, kau tak kenal Fu Lingyuan, atau kekuasaannya. Dia legenda dunia bisnis Yunzhou, pengusaha top dan miliarder. Bahkan aku belum pernah temui berani-beraninya penari eksotis mengaku sebagai dia. Pemulung rongsokan dan ibu rumah tangga, orang tak berdaya. Kalian berdua sangat cocok. Baroninja Kau. Bersikap sombong. Kesombonganmu hari ini akan jadi aibmu esok. Saat upacara penandatanganan keluarga Zhang akan tahu rasanya penyesalan sejati. Dan kehancuran Zikai. Jangan buang waktu. Dengan orang melarat, setelah bercerai, mereka takkan pernah bertemu lagi, benar? Bukannya kau ingin bercerai? Cepat lakukan. Tiga tahun di sisi 3 tahun pengabdian. Hanya mendapat penelantran kijam. Jean Gambert se dit. Di acara penandatanganan besok, aku akan umumkan ke elit Cloudland bahwa kau istri Nanti. ekspresi keluarga Zhang. Pasti tak ternilé. Terima kasih Tuan Fu. Beristirahatlah yang cukup. Tampilkan yang terbaik. Di acara besok. Silakan masuk. Nona, Tuan Tahu, kalian diperlakukan zalim. Ini disiapkan untukmu. Untuk menghadiri gala malam ini. Nona, cincin ini diukir dari berlian terbesar dunia. Kalung safir Kylie Wong. Segera bersiap. Berhenti ngemil. Tamunya malam ini semua elit bisnis Cloudland. Jalen Koneksi. Kau harus dengan para konglomerat Karakan. Menantu. kaya. Jangan khawatir, aku tahu. Dengan pesona, pasti bisa mereka terpikat. Haha, bagus. Sunanchiwa. Bagaimana kau bisa masuk diam-diam? Apiong Kawanjinkan. Aku tidak menyusup masuk. Aku masuk dengan terbuka dan secara sopan. Kau pikir pantas ada di sini? Ini adalah acara eksklusif penandatanganan perusahaan untuk saudaraku. Hanya kalangan elit yang diundang ke acara ini. Pemulung seperti tak punya tempat di sini. Apa kau datang karena mendengar anakku menandatangani kontrak 10 miliar yuan mengganggunya lagi? Oh, marah, ya? Aku sengaja melakukannya, sungguh disengaja membersihkan bau kemiskinan dari si rendahan. Apa kau sadar, lantai yang kau kotori ini lebih berharga dari nyawamu? Cepat pergi, sebelum kusuruh keluar. Jangan mencemari lingkungan elit kami. Hei. Kau gila. Maaf, aku juga sengaja melakukannya. Membersihkan mulut kotormu. Kau. Sunangxiu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Lihat, ini putri orang terkaya. Tiongkok, Sunanchiwa. APA. Masih mau pura-pura di tempatku? Sunangxiu.
Kau tak bisa lepas dariku, kita sudah cerai. Sebanyak apapun kau ganggu. Kau tetap di bawah cara lisikmu merengkak. Sangat memuakkan. Aku mengganggumu? Kau akan sadar, kau hanyalah debu kecil di mataku. Kau pikir bisa merebut proyek miliaran perusahaan Fu selama aku ada? Tak mungkin. Hentikan. Sok menyalahkan anakku. Tapi kau, perempuan ini. Baru saja menceraikan anakku. Langsung main serong dengan pria sembarangan. Pas, sebelum bercerai pun, dia sudah main dengan pria itu. Sudah pasti. Wanita tak sensia, tidak tahu malu. Aku tak tahu malu? Aku tak setia? Kau pencari untung, berani menuduhku? Siapa sebenarnya pencari untung, membuang istrinya? Pencari untung. Aku beritahu kenyataan. Proyek 10 miliar ini, atas jasa Wan kami bisa dapat. Tapi tanpa Bakit alamiku dan 3 tahun kerja keras, maukah keluarga Fu melariku? Aku ingin membawamu selangkah demi selangkah ke puncak bisnis Yunzhou. Tapi tak kusangka, kontrak pertama pun tak bisa kau selesaikan sebelum tunjukkan sifat asli. Sok merasa di orang penting di atas awan. 3 tahun ini, aku buta. Siu Nangxiu, omong kosong apalagi ini? Puncak bisnis Yunzhou, pantaskah ibu rumah tangga, pemulung sampah, bicara soal itu? Zhang Zikai. Dengarlah. Semua yang dimiliki keluargamu berasal dariku, percaya atau tidak. Setelah bercerai, kurang dari 3 hari, keluarga Zhangmu akan jadi miskin papa. Habis semua. Keluarga Zhang kami, tanpa perempuan pemulung sepertimu, akan miskin? Su Nangxiu. Berani kau menggoseh di acara penandatanganan keluarga Fu, kau cari makalau begini. Sekarang berlututlah di hadapanku dan minta ampun. Mungkin ku bebaskan kau. Aku berlutut? Berani kau terima? CK. Jika aku pergi, kontrak ini tak akan bisa ditandatangani. Jika aku pergi, kontrak ini takkan bisa kau tandatangani. Siu Nangxiu. Apa yang terjadi denganmu? Acara penandatanganan ini bukan tempat untukmu. Aku tahu perceraian kita membuatmu tidak stabil. Tapi jika kau sakit, pergilah ke rumah sakit jiwa. Jangan buat keributan di sini. Pertama, kau curi jasa, mengklaim proyek miliaran. Itu kau tanda tangani untuk Sakai. Sekarang, kau ganggu acara penandatanganan Fu Group. Su Nangxiu, kau benar-benar kurang ajar. Kerasa. Kau kesal karena dijatuhi anakku. Kau tak tahan lihat dia sukses. Kau ingin anakku dipermalukan di depan Fu Group. Malam ini, aku tanda tangan dengan Fu Group. Ini hari penting. Semoga kau masih punya malu. Pergi dari sini sekarang. Kalau tak tahu diri, jangan selaga anakku nanti. Jangan khawatir. Aku sangat sadar diri dan takkan sembrono. Aku hanya ambil kembali semua yang kuberi. Hanya itu. Akulah mitra pilihan Tuan Fu. Berani kau robek kontrak? Kontrak ini, kusiapaan Fu Lingyuan untukmu. Awalnya ini hadiah pernikahan 3 tahun untukmu. Tapi kelakuanmu sekarang membuatku muak. Kau mau kontrak ini? Pantaskah kau mendapatkannya? Su Nangxiu, kau sudah gila? TN Fu mengontrol jiwa semua konglomerat Cloudcrest. Dia Raja Cloudcrest. Satu kata darinya, bisa tentukan nasibmu. Kau ingin mati? Mau numpang tenarku untuk naik status sosial? Mengkapai awan dengan muda? Zhang Zikai, kau tak tahu malu? Tenang Zakai. Su Nangxiu. Jangan bilang kau kira merebek kontrak bisa hentikan upacara penandatanganan terlaksana. Su Nangxiu. Kumaafkan kau hanya pemulung rendahan yang tak paham kemitraan. Tapi kesepakatan ini, dari awal memang milikku. Aksi merobek kertas mua, tak bisa hancurkannya. Tahu pendapatku mengais sampah seharian, membuatmu gila merobek kertas. Betapa menyedihkan tanganmu. Kontrak yang kau hancurkan, Sunan Sue, milik perusahaan Fu. Ini tamparan untuk TN Fu. Kau menggali kuburanmu sendiri. Asisten TN Fu sudah datang. Jengga, Su Nangxiu. AID perusahaan Fu sudah datang. Status sosial kita memang beda jauh dari awal. Aku tak pernah ingin menghancurkanmu. Tapi jika kau tetap sabotase ini, jangan selagan aku jadi kejam.
Zikai. Dia sendiri yang undang masalah. Kita harus putus hubungan. Dengannya sekarang. Benar, kakak. Dia jelas berusaha menghancurkan keluarga Zhang, menghina perusahaan, merusak kerja sama kita dengan mereka Su Nangxiu. Kita selesai selamanya malam ini. Mulai saat ini, kau jadi anjing liar. Bahkan jika kau merengek, aku takkan kasihan sedikit pun. Baik. Memutus semua hubungan ya, menyebutku anjing liar? Zhang Zikai. Kau benar-benar buka mataku. Satpam, bawa si penjahat ini keluar. Jangan kotori mata asisten. Alangkah ramainya. Pemand anggan yang begitu rame. Siapa yang membuat masalah di sini? Assistant Fang. Hello, saya Zhang Zikai. Terima kasih banyak, Presiden Fu. Sudah memberi kesempatan pada keluarga Zhang. Kami pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan efisien. Menyobek kontrak? Inikah bentuk ketulusan? Kaya sama kilo aga Zhang? Assistant Fang. Semua ini dilakukan si bajingan Su Nansue. Dia yang menyobeknya. Dia bukan hanya berpura-pura telah menandatangani kontrak ini, tapi juga memfitnah Presiden Fu. Assistant Fang. Wanita ini hanyalah wanita buangan yang diusir keluarga Zhang. Wanita murahan, piraklak borak, dan tak bermoral. Jangan diambil hati. Asisten Fang, begini saja. Saya akan panggil Satpam untuk mengusirnya agar tidak mengganggu Anda. Mengina nona Su, pantas dipukul. Asisten Fang, ini. Mulut kalian terlalu kotor. Kalianlah yang harus pergi. Benar, kan? Proyek keluarga Zhang dengan Fu Corporation akan kuhancurkan. Bully, kan? Tentu saja. Kontrak ini memang Anda yang beri ke Zhang. Saya ikuti perintah Anda. Apa katamu? Jangan-jangan kontrak ini ternyata didapatkan Su Nansue untukku, benarkah? Wan, bukannya kamu bilang kontrak ini kamu yang bantu saudara dapat dari Tuan Fu? Apa maksudmu? Dia yang dapatkan, Tuan Fu sendiri yang menyuruhku membuat kontrak ini. Maza aku tak pernah dengar namamu? Wan, jelaskan sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Chin Wan. Apa artinya ini? Aku. Kontrak ini tanda tangananku. Jangan terkekau olah. Dua wanita licik ini. Dia cuma aktris. Bayaran Su Nansue. Kerja sama 10 miliar Fu Corporation. Mana mungkin dua orang biasa membatalkannya? Sekasar itu? Kalian berani lawan wewenang Tuan Fu. Ini pengenon. Kakak, cepat konfirmasi ke direksi. Pastikan status kontrak. Kalau kontraknya masih sah, seret para penipu ini keluar sekarang. Sekarang juga. Kalian akan menyesal. Tuan Chiu. Ini Zhang Zikai berbicara. Bisa jelaskan soal kerjasama dengan Fu Corporation? Katanya sudah dibatalkan. Omong kosong. Tuan Fu sedang menuju untuk menandatangani bertemu langsung. Dimengerti. Kalian semua dengar, Tuan Fu segera datang. Kita lihat. Berapa lama kalian bisa berpura-pura? Su Nangxiu, aku kasih satu kesempatan. Sujud di hadapan, dan minta ampun. Aku bisa bicarakan kasusmu ke Tuan Fu, selamatkan nyawamu. Sujud dan bersujud sekarang. Aku akan berbelas kasih. Aku bisa maafkan kalian. Beraninya seorang pemulung ngomong kosong? Berlagak kuat? Teres berpura-pura. Makin kamu sombong, makin sakit jatuhnya. Tunggu saja. Kakap. Penjaga. Patahkan kaki mereka, dan buang mereka keluar. Tuan Fu sudah datang. Maaf membuatmu menunggu. Ini salah. Tidak apa-apa. Oh, bukankah ini Su Nansue, suami bayarannya? Pria bayaran berani menyamar jadi Presiden Fu, kau cari mati. Hei Nangxiu, kenapa tidak cari orang baru yang tidak kami kenal? Kenapa selalu sewa pria bayaran untuk sandiwara, drama CEO palsu? Badut menyedihkan. Ini konyol. Kira diri kamu siapa? Meragukan identitas Presiden Fu? Kumirobek kontrak? Nangxiu, aku tahu sudah putus denganmu, jadi kau sewa pria bayaran untuk gengsi. Aku paham. Tapi berlebihan begini, akan berakhir malah memalukan. Kau hanya akan mempermalukan diri. Coba tunjuk dia lagi. Aku tantang. Aku tamu VIP Presiden Fu. Bisa apa kau? Kontrak 10 miliar dolar itu hanya karena Mangor Mati Nangxu. sampah seperti tak layak bekerja sama dengan Fu Corp. Fanfait.
Batalkan kerjasama 10 miliar dolar. Fu Corp dengan keluarga Zhang. Baik. Lanjutkan acting you, kalian kaum miskin, suka pamer status palsu. Zikai, apa lagi yang dimiliki orang melarat, selain gengsi kosong? Dengar pria bayaran, berapa bayaran Nansue padamu? Kalau kau butuh uang, aku bisa bantu. Anike, apa yang kau lakukan? Memberi uang ke sampah ini? Ebyo, aku belum selesai negosiasi. Hahaha. Gedung Zhang Group kami butuh anjing penjaga. Kalau kau mau, akan ku beri tulang sisa. Sekarang teleponmu akan berdering. Oh, aktingmu meyakinkan. Lihat. Bahkan properti untuk pertunjukan, teleponnya benar berdering. Hello, Tuan Chu. APA, Fu Corp membatalkan kontrak kita? Ada apa, Zekai? Ini benar-benar Fuling Yuan. Wan, dia ternyata Fuling Yuan. Dia benar-benar idolaku. Fuling Yuan. Tidak mungkin. Ini mustahil. Presiden Fu, kau pasti diberikan wanita ini. Dia cuma pemulung tak berguna. Perempuan tak berguna pengangguran. Berani-beraninya jadi istrimu. Menghina istriku? Tempardia. Ingat, Sunan Sue istriku berani menyakitinya, berarti tantang Fuling Yuan. Dia cuma janda cerai dari keluarga Zhang, wanita buangan. Lutudan maint à maf ses 40. Minta maaf ke sampah ini, lebih baik aku mati. Fanfait. Batalkan kerjasama grup. Ja. Minta maaf sekarang. Maafkan, Sunengxiu. Kenapa tak bilang kalau kontrak grup Fu itu hasil usahamu? Zhang Zikai, ini wanita yang kau suka, sungguh memuakkan. Sunengxiu. Pantasan berani-beraninya kau mengaitkan diri ke Fuling Yuan sebagai pelindungmu. Kau wanita, kau pasti merayu Presiden Ho. Sebelum cerai, Berani-beraninya selingkuhi anakku. kebunuh kau. Pelacur tak setia. Kau, berani pukul aku. Kenapa tak boleh pukulmu? Keluarga Zhang dapat kontrak miliaran. Kalian jadi paling jahat, bukan? Diam kau. Perempuan murahan, aku orang tua. Bakti itu nomor 1, pukul orang tua itu durhaka. Zhang Zilian. Berhenti bangga jadi tua. Tahukah apa itu? Orang tua tak tahu malu? Dia mantan mertua, sekarang pukul orang tua? Mantan mertua. 3 tahun di rumahmu, kau yang paling jahat, hina aku terus. Itu semua kau, jangan lupa, saat tak bisa bayar rumah sakit, aku selamatkan. Tanpa aku, kau sudah mati, dan kau, Zhang Zikai, 3 tahun bersama, kau tak pernah coba mengenalku. Kau akan menyesal atas perbuatanmu. Kau sekarang berlaku sangat sombong, hanya karena kau dekat dengan Fuling Yuan, ku peringatkan kau. Wanita seperti takkan bisa memikat hatinya. Kau cuma mainan sementaranya. Begitu dia bosan, kau akan dibuang. Kau akan kembali ke statusmu yang hina. Jaga mulut kotor. Hanya sampah seperti yang menghina wanita saat terpojok. Koyong tak berharga. Bukandia. Aku tak berharga? Kala sampah sebenarnya. Apa istimewanya dia? Keberadaannya di sisimu adalah penghinaan. Kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Mainan bagus seperti dia. Terima kasih. Jika kau tak menceraikan Sunan Su, membuang 3 tahun bersama. Aku tak bertemu Dengan perempuan luar biasa ini. Dia cuma sisa-sisa milikku. Mengejutkan CEO Grup Fu. Mau memungut sisa-sisa. Aku yang akan menilai. Ingat baik-baik. Melepasnya akan jadi Penyesalan. terbesarmu. Menyesal? Membuang wanita itu. Keputusan terbaikku. Sunengxiu. 3 tahun bersama, tapi kau menyembunyikan niatmu merencanakan untuk Mireu CEO Grup Fu. APA kau sudah tidur. Jangannya kau tak tahu, malu pelacur. Aku pelacur? Hah, lucu sekali. Wanita tak tahu malu yang suka berganti pasangan. Penjahat licik tak tahu malu. Kau tega meninggalkan yang setia mendampingi selama 3 tahun penuh, hanya demi si perusak rumah tangga ini. Siapa yang sebenarnya memelukkan? Berani-beraninya kau pukul aku. Mengapa tak boleh? Kesuksesan keluarga Zhang terbangun dari dukungan diam-diamku. Kau lebih percaya Qin Wanwan, wanita licik itu, daripada pasangan sendiri? Prestasi keluarga kami, hasil kerja kerasku sendiri, tak ada yang berhak lain. Zhang Zikai, kau melebih-lebihkan nilai diri. Zhang Zikai. Karena kau anggap diri sangat hebat. Akan kuberi kesempatan membuktikan kemampuan.
Mulai saat ini, perusahaan di Yunzhou yang berani bekerja sama dengan Zhang, berarti tantang Fu Lingyuan. Zhang Zekai, mari kita lihat seberapa tinggi kau bisa panjat. Aku akan mengawat. Tuan Fu, jangan hanya dengar versi sepihak Su Nansui. Zekai punya bakatnya, dia bisa beri keuntungan besar untuk Fu Corporation. Kau menilai berlebih. Perhatikan baik-baik. Su Nangxu adalah istri sahku. Kami menikah resmi. Gangudia, Adapiaku. Nangxu, kita pergi. Tuan Fu. Ini semua salah paham. Nangxu, tolong bantu aku. Bujuk Tuan Fu sadar. Tuan Zhang lupa. Kau yang putus hubungan. Keluarga Zhang tak berarti. Fu Lingyuan, dasar kau keparat. Beraninya kau menikahi pemulung, wanita pemulung sampah. Apa kau tak peduli dengan reputasi keluarga Fu? Kakak, ada keperluan apa? Kau memerlukan aliansi pernikahan. Bukan kau yang tentukan sendirian. Memilih wanita, tak pantas seperti ini. Kakak, Zhang Ina Nangxu seperti ini. Ingat baik-baik. Pertunanganmu dengan Shen Lingfei masih berlaku. Perjanjian bisnis bisa dibatalkan kapan saja. Shen Lingfei yang sombong itu tak tertahankan. Aku benci dia. Aku takkan pernah menikahinya. Jadi pernikahan terburu-buru kita untuk kabur dari pertunangan ini? Fu Lingyuan, kekederlaluan. Pertunanganmu dengan Nona Shen, perintah nenek, tak bisa ditawar. Kau harus patuh. Jika tak bisa kuatur, takdirku sendiri, untuk apa jadi? Direktur Fu Corporation? Jangan khawatir, Tuan Muda. Pernikahan Lingyuan ini hanya palsu belaka. Siapa dia, Wan Wan? Biar saya jelaskan. Itu Yu Shen, ahli waris kedua keluarga Shen. Dia bukan orang yang bisa disepelekan. Dia punya kakak perempuan, bernama Lingfei Shen. Yang lebih kejam lagi. Maksudmu apa? Dia penipu. Fu Lingyuan, untuk menggagalkan pernikahan kakakku, kau sampai tega mencari pemulung untuk pura-pura jadi istrimu. Kau tidak tahu malu? Siapa bilang dia palsu? Keluarga Shen jauh lebih berkuasa dari Fu. Kami telah menguasai Yunzhou ratusan tahun. Klaim 4 marga besar itu hanya semut di depan gajah. Tak kusangka Shen begitu berkuasa. Su Nansui berani menghina Shen. Dia sedang cari mat. Fu Lingyuan calon suami kakakku. Pergi sekarang jika sayang nyawa. Begitu dia datang, sekali perintah saja, nasibmu akan berakhir. Kau mengancamku? Bukan ancaman, tapi kenyataan. Dia bisa lenyapkanmu seketika. Ini baru ancaman sungguhan. Cukup, sentuh dia, kau akan menyesal. Fu Lingyuan, kau tahu ini sesuatu ya saudariku tak berani lakukan. Sejauh yang ku ketahui, perempuan ini baru bercerai beberapa hari lalu. Hari ini dia sudah mesra dengan Fu Lingyuan. Apa yang sebenarnya terjadi, kalian semua harus tahu. Dan kau, menjual tubuh, dandan manis untuk memikat pria. Jika kau berlutut dan minta maaf, mungkin aku lepaskan kau. Kau mau aku berlutut? Layakkah kau? Sepertinya kau perlu diajar. Kau tak tahu kekuatan keluarga Shen. Su Nansui adalah istriku, hormat yang sepantasnya. Tuan Muda Fu, apa kau hanya akan dia melihat keluarga Fu memutuskan hubungan dengan keluarga Shen hanya karena pemulung rendahan? Nona kedua Shen, jangan marah. Keluarga kita sudah bersahabat lama. Eldermu dari keluarga Shen, dan elder kami dari Fu. Teman baik selama bertahun-tahun. Mungkin mereka berseteru karena wanita ini, hingga berpisah. Kau dengar itu? Dasar sampah. Kusarankan kau menyerah dari mimpi masuk keluarga kami. Presiden grup Fu dalam hati. Hanya alat untuk aliansi pernikahan. Tak bisa memberimu uang dan kekuatan yang menikah ke keluarga kaya? Akulah keluarga kaya itu. Lejepila, zaman sekarang ini, kontrak pernikahan, peninggalan kuno, tak perlu dianggap serius. Lucu, kau janda tak punya prestasi. Bilang diri keluarga kaya, asalkan kau mau merangkak keluar sambil berlutut. Aku bisa maafkan kebodohan dan kecerobohanmu tak. Jika tidak, kau akan mati dengan menyakitkan. Mari kita lihat. Siapa berani suruh istriku berlutut? Fu Lingyuan, kadar lalu lanjang. Fu Shuxian, aku tak akan menikahi Shen Lingfei, istriku. Anya Nangxu. Fu Lingyuan, jangan tak tahu terima kasih.
menghina keluarga Shen. Kau tahu akibatnya. Kakakku takut pada keluarga Shen, tapi aku tidak. Jika kau lancang bicara lagi, takkan kubiarkan kau pergi. Ini hanya keluarga Shen. Apa Pontania Mangin America? Bagus, bagus, bagus. Sebutan, hanya, untuk Shen family. Pernyataan, apa pentingnya menghina? Tak mau dihormati, akan dipaksa. Saat kakakku datang, keluarga Fu Mu bisa menunggu dihapus dari komunitas bisnis Yunzhou. Security. Bawa perempuan berkata kasar ini keluar dari sini. Tunggu dulu. Aku ingin lihat siapa berani curi kekasihku, milik Shen Lingfei. Foulin Juan. Qui t'a punia per Jean Pertunangan. Tapi ku dengar kau mengklaim, dia adalah istrimu. Kak, akhirnya kau datang. Ini perempuan yang mencuri priamu. Sunangxu. Aku dan Fu Lingyuan sudah bertunangan. Dia sekarang tunangan. Beraninya kau merebutnya? Shen Lingfei, Beranti Berpura-Pura. Sudah kukatakan dulu, aku takkan menikahi. Ini hanya urusan bisnis. Kau harus menikahiku. Lagipula. Kau pria yang kupilih. Shen Lingfei. Perhatikan baik-baik. Aku dan Sunan Sui sudah menikah secara hukum. Aku tak akan bersama. Surat nikah bisa dibatalkan. Tak apa bagiku. Sunangxu. Orang sepertimu tak layak kuperhatikan. Kau tak layak jadi sainganku. Qu'on appelle que Foulin Juan. Hanya demi uangnya. Sebut harganya. Aku bayar berapapun. Satu hal yang tak kukurangi adalah uang. Tinggalkan dia se... Dan. Akuilah publik bahwa kau menggoda pria beristri. Jika aku puas, 100 juta bisa diatur. 100 juta receh saja. Itu 100 juta. Bagi Su Nanshua. Pemilang. Ini kekayaan yang tak terbayangkan. Dengarkan baik-baik. Dia cuma pura-pura dengar. Sebentar lagi, dia akan pilih uang itu. Dan tinggalkan Fu Lingyuan. Sunangxiu, kau cuma pelarian Lingyuan dari perjodohan. Jangan bilang kau mengira. Dia benar-benar mencintaimu. Berhenti berpura-pura. Nona Shen memberimu uang tunai. Seharusnya kau bersyukur. Apa? Khawatir tidak cukup? Pikir baik-baik. Aku toleransi perselingkuhan. Pranica l'injuan. Tapi jika saatnya tiba, dia bosan padamu. Kuakan en cure le bur. Ambil uang ini. Sebagai penyelama. Lalu merangkak kembali ke tempat asalmu. Kau salah. Kekuatan tidak pernah dari orang lain, hanya dari diriku. Dan aku dan suamiku bahagia. Kami takkan bercerai. Tapi kau pulanglah ke tempatmu semula. Ku Foulin Juan. Lihat baik-baik. Inilah wanita pilihanmu. Pamer murahan. Aku tahu. Kokuma sementara. Dibutakan oleh wanita penggoda ini. Aku akan maafkan dan beri kesempatan lagi. Kesempatan. Serekandia. Dan penui Janji Nikakita. Atau akan kuhancurkan keluarga Fu. Fu Lingyuan, kau dan putri keluarga Shen seharusnya menjadi jodoh yang serasi. Sekarang kau perlukan segalanya. Untuk orang tak berarti, menggadaikan masa depan keluarga Fu. Apa kau ingin mendatangkan malapetaka ke seluruh keluarga kita? Foulin Juan. Beraninya comment batalkan Pertunangan. Apa kau benar-benar ingin memusui keluarga Shen? Dengar baik-baik. Shen Lingfei, dia adalah Nyonya Fu Lingyuan. Tanpa dirinya, tak akan ada perusahaan Fu hari ini. Demidia, Akudangan senang akan lawa keluargamu. Terpaksa begitu. Foulin Juan. Tak Kuzanka. Kita akan berakhir seperti ini. Ingat pilihanmu hari ini. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Dalam 5 menit, hancurkan keluarga Fu di Yunzhou hingga bangkrut. Foulin Juan. Aku ingatkan dengan baik. Tarik kembali ucapanmu. Keluarga Fu masih bisa diselamatkan. Lingyuan, Nona Shen memberimu jalan keluar. Cedric minta maaf sebelum kau hancurkan seluruh keluarga Fu. Itukah yang kau inginkan? Kontrak kertas dari orang tua kita tak bisa menentukan siapa yang kucintai bersama seseorang yang benar-benar kuperhatikan. Apakah itu kejahatan? Semua yang dimiliki keluarga Fu kubangun dengan tanganku sendiri. Setiap batu batanya. Jika runtuh esok hari, akan kubangun lebih kokoh. Lingyuan, terima kasih telah mendukungku. Kini giliranku melindungimu. Tak apa, Nongxu. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, kita akan kembali ke hari saat kita pertama bertemu di jalanan. Sunangxiu. Masih saja menggembar-gembor? Ingat kata-kataku, dalam 2 menit, keluarga Fu akan lenyap dari Yunzhou. Pengemis sampah, bermimpi melawan keluarga Shen dan selamatkan Fu, menyedihkan.
Awasi ketat keluarga Shen. Serangan mereka ke keluarga Fu. Jika saham Fu berfluktuasi sedikit saja, kalian akan lenyap dari Yunzhou sebelum fajar. Xu Nangxiu, berani sekali kau. Beraninya kau bicara begitu. Kira kami bodoh semua? Nona Shen, ayo 5 menit. Jika keluarga Fu bangkrut, aku akan menceraikannya. Tapi jika setelah 5 menit, saham Fu tetap stabil, mohon dengan baik kembali ke tempat. Asalmu. Kau cari mati. Baik, ku terima taruhanmu. Xu Nangxiu, sudah kuperingatkan baik-baik. Dengan kekuatan keluarga Shen menghancurkan kekuatan papan atas di Yunzhou. Cuma 5 menit. Penjimis seperti kau. Berani membual begitu. Sampah sepertimu, bermain dengan saham, kau hila Su Nangxue. Kau benar-benar cari masalah. 5 menit sudah habis. Lihat sendiri. Saham keluarga Fu tak ada fluktuasi. Tak hanya stabil, tapi malah naik. Bagaimana dia menggoyang pasar lagi? Mungkin dia punya pengaruh tersembunyi? Apa yang terjadi? Maaf, Nona Shen. Beberapa menit lalu, ratusan miliar mengalir ke pasar modal. Mereka memblokir paksa serangan kami ke korporasi Fu. Kami tak berdaya. Siapa sebenarnya kau? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kembali ke tempat asalmu. Pergi dari sini. Apa makan? Pemulung seperti kau tak mungkin bisa menggerakkan modal miliaran. Taruhan itu mengikat, Nona Shen. Jika kamu tidak mau pergi, kamu harus minta maaf atas sikap kasarmu tadi. Minta maaf sekarang. Kau berharap aku minta maaf di depan para elit ini pada sampah sepertimu? Takkan pernah. Cukup kekacauan ini. Nenek. Nyonya Fu. Nona Shen, tak perlu khawatir. Pertunanganmu dengan Ling Yuan adalah keputusan. Aku tak akan ingkar janji. Terima kasih, Nyonya Fu. Nenek. Ini istriku, Xu Nangxiu. Kami sudah menikah. Aku tak akan menikahi Shen Lingfei. Diam. Nyonya Fu, karena Anda setuju dengan pernikahan kami, keluarga Shen akan tunjukkan kesungguhan dengan hadiah mewah. Ini juga akan tunjukkan pada pengemis jarak besar antara L'Injuan Dangan, Oran Randaan. Dia akan mengakui kekalahan. Kelu Arcan Adiania Sekaran. Nenek Fu. Kutahu Kosuka Kaligrafi. Sengaja kuberikan. Lukizan Kaligrafi Kuibeshi. Batu putih langka. Bernilai 50 juta dolar. Terima kasih, Nona Shen. Batu putih langka. Ini tak ternilai. Kelu aga berusia ratusan tahun. Gaya Amerika mewah. Hadiah pertama, senilai 50 juta dolar. Nanti, bahkan bisa capai miliaran. Nenek Fu. Kutahu Kosuka Keramik. Sengaja kuberikan. Guci naga hijau Guanyao. Dibuat sejak dinasti Tang. Berusia 1000 tahun. Raja Keramik. Nilai 100 juta. Ini bukan dari lelang seladon. Guci itu dibeli kolektor misterius. Ini Nona Senda. Pernikahan Fu dan Shen. Ini transaksi besar. Nona Shen, kau sangat tulus. Nenek Fu, tunggu aku menikah ke keluarga Fu. Kita akan jadi keluarga. Ini semestinya kulakukan. Buat pertunjukan heboh. Kuma Arbai Juda. Katanya keluarga ratusan tahun. Cuma bisa keluarkan segini. Kau lucu. Nilainya 200 juta. Gajimu cuma 1-2 ribu yuan. C'est bulan gain pulin sans pas. Kerja 10 000 ta un pain. Tak akan dapat segitu. Dari mana kepercayaan diri tanpa dasar ini datang? Kasih waktu 5 menit. Siapkan 1 set hadiah. Untuk Nenek Fu, segera kirim ke sini. Tunggu 5 menit lagi. Kau akan lihat dari mana rasa percaya diriku berasal. Nangxiu, jangan ikut campur urusanku. Biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini. Baik. Rupanya kota Kakan Beranti. Sampai aku bertindak tegas. Nyonya Fu. Ini hadiah ketiga untukmu. Sebua Taman Suzu. Di kompleks Yunxi, senilai 300 juta. Ini sebenarnya Taman Yunxi Court dulunya adalah properti dinasti Qing. Kata pemandangannya setara. Lukisan panorama klasik.
Nyonya Fu. Karena Anda setuju dengan pernikahanku dan Ling Yuan, aku harus menunjukkan respek. Nenek, aku sudah menikah dengan Nan Sui. Kami tak bisa terima hadiah ini. Kumasibua teman. Apa keluarga Fu mau menjual Ling Yuan? Siu Nangxiu. Kumaafkan ketidaktahuanmu, akan kujelaskan. Hanya ada 2 taman Suzhou, di Selura Huaguo, 1 di Yunsi Chourt, 1 di Senggelfchange. Hanya orang super kaya bisa memilikinya. Lagi pula. Hadiah Nona Shen adalah Taman Yunsi Chourt, taman termahal di Wago. Kau miskin, tapi menghina hadiah 300 juta. Kau bahan tertawaan. Benar, hanya 2 taman Suzhou yang ada. TAPI. Apakah yakin membeli Taman Yunsi Court? Apa maksudmu? Bagaimana dia tahu? Aku tak benar-benar beli Taman Yunsi asli. Taman Suzhou Termahal di Huaguo di Yunsi sudah lama menjadi milikku. Siu Nangxiu. Dengar diri sendiri. Omong kosong apa ini? Pemulung jalanan. Mengaku beli Taman Suzhou. Kalau bukan karena numpang keluargaku selama 3 tahun, aku mungkin percaya. Akting menyedihkanmu. Benarkan, Nona Shen? Apa masalahnya kalau punya kubu Taman Pavilion Yangxi, Taman Klasik Suzhou? Maksudmu apa? Kau tak sanggup beli sebuah batu bata pun dari taman itu? Aku sudah tak punya apa-apa. Nona Shen, Su Nanshua ini tahu. Dia sebentar lagi akan dibuang. Oleh Tenfu kapan saja, tak bisa menghidupi diri. Mengemis sisa makananmu. Nan Sui, jangan khawatir. Apapun rencana Shen Li, aku tak akan pernah setuju menikahi wanita itu. Ling Yuan, aku percaya pada biarkan aku urus ini. Tinggal 2 menit. Kau akan segera lihat seperti apa hadiah sejati. Masih mau menggembar-gembor? Rencananya mau suruh teman pemulungmu bawakan hadiah? Dengar kepercayaan dirinya, cukup mengagumkan, hampir terpuji cara. Comment Gertak tanpa modal? Tapi bersikap percaya diri. Shen Lingfei. Ina Nangxulaji. Silahkan coba. Ling Yuan. Makhluk ini dan Nona Shen tak bisa dibandingkan. Tingkatan sosial berbeda. Ceraikan dia sekarang. Nenek, dengarkan baik-baik hari ini. Aku takkan pernah menceraikan Su Nangxu. Nyonya Fu Senior. Anda benar sekali. Shen Lingfei memang di bawahku, kelasnya sama sekali berbeda. Kalau sudah tahu, Pergi Sekaron. Hadiah keluarga Shen total. Mungkin ratusan juta. Luar biasa untuk rakyat biasa, tapi sama sekali tak berarti bagi orang sepertiku. Cuma sampah, tak bernilai di mataku. Tak layak disebut. Su Nanshua, Baroninnya kau. Siu Nangxiu, kau berani menghancurkan hadiah Nyonya Shen. Ini kau gila ya? Su Nangxiu, Perempuan Berguna. Berani-beraninya merusak barangku, kau tidak takut mati? Jocandia. Kau kira bisa mencuri priaku dengan barang rongsokan? Kau benar-benar percaya diri. Baik. Kau terus bilang, hadiahku sampah. Kalau begitu tunjukkan. Kau bisa beri hadiah lebih bagus daripada cuma omong kosong. Jiang Hong akan segera datang. Nanti kau akan melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti apa hadiah sesungguh. Satpam. Tangkap Perempuan dan bawa dia. Shen Lingfei, istriku merusak. Adiamu? Baiklah, aku yang akan ganti. Fu Ling Yuan memang pria bertanggung jawab. Kau ganti, kau sanggup bayar? Guci naga biru putih Kilngguan, pusaka bersejarah ini tak ternilai harganya. Sekarang mau apa lagi? Berhenti. Ku bilang berhenti. Sampah. Mengganggu pemandangan. APA, tekat, tenang, sampah ini tak perlu dibayar Ling Yuan. Lihat, ini perempuan pilihanmu. Keluarga Fu akan hancur di tanganmu. Seseorang. Tangkap Perempuan. Aku cabut nyawanya sekarang. Dibilang setan datang. Aku datang membawa hadiah Nona Su. Tepat waktu.
Dia asisten khusus orang terkaya di Tiongkok, Jiang Hong. Tak kusangka bisa bertemu langsung dengan sosok legendaris ini. Dia bukan cuma asisten orang terkaya Tiongkok, tapi juga ketua kamar dagang Tiongkok. 4 keluarga besar Yun, bahkan keluarga Shen, harus tunduk padanya. Saya bawa hadiah dari Nona Su. Ginseng kekaisaran berusia ribuan tahun. Ginseng legendaris ini, satu-satunya yang tersisa di dunia, bisa memperpanjang umur pemakainya. Nilainya lebih dari 100 juta. Sepasang vas kekaisaran, dinasti Yuan bermotif naga. Motif naga dari tungku kekaisaran, dulu hanya untuk kaisar-kaisar zaman dulu. Ini baru barang langka sejati. Mahakarya Wang Shiming, 1,000 miles of rivers and mountains. Astaga! Look as in landscape asli. Hadiah ini saja, nilainya 5 kali lipat dari hadiah Nona Shen. Kallang Kingdom's Heart. Dari berlian terbesar di dunia. Kingdom's Heart, karya terakhir. Master Mei Suelin, mahakarya perhiasan terakhir. Kapal pesiar mewah Blue Demon. Perkebunan mewah Yun Siting. Ini ternyata Villa Yun Siting. Ditambah kontrak investasi dari perusahaan Su. Investasi 10 miliar yuan. Ketua Jiang tak pernah mengecewakan, bahkan transaksi miliaran jadi hadiah biasa. Perhitungan kasar saya. Total nilai semua hadiah ini sekitar 20 miliar. 20 miliar. Apa Su Nangsue sanggup membeli ini? Bukannya dia kuma, pemulung miskin? Mungkinkah dia orang penting? Bagaimana Su Nansue bisa beli barang mewah begini? Tak mungkin. Apa Sunongsu sebenarnya? Orang penting tersembunyi, aku malah berani. Saingi dia berebut pria. Su Nangsue. Kau ini siapa sebenarnya? Sudah kukatakan, identitas asliku sebelumnya. Kau tidak percaya. Ini tidak mungkin. Apa aku buta selama 3 tahun? Nyonya Fu, semua ini hadiah. Dari nyonya muda kami. Terima kasih, Nona. Terima kasih Ketua Jiang. Hadiah ini terlalu mewah. Mustahil. Sunongsu, si tak berguna. Mana manquement pu. Membeli barang mewah. Beraninya ku. Berani-beraninya. Memfitnah Nyonya kami. Nyonya Fu, 3 hari lagi. Ketua kami akan mengadakan pesta kepulangan di Yunzhou dan upacara penerus keluarga. Ini undangan resmi dari ketua kami untuk keluarga Fu. Selain itu, nyonya muda kami akan mengumumkan suami barunya Fu Lingyuan. Tuan Fu adalah pria bertanggung jawab dan terhormat. Apa katamu? Pasangan baru nyonya muda adalah Lingyuan kita? Jiang Hong ini terlalu blak-blakan. Bagaimana dia bisa bahas ini di saat seperti ini? Presiden Zhang, apakah Nona keliru? Saya sudah punya istri. Kapan dia akan hadir di pesta? Saya akan jelaskan langsung padanya. Situasi canggung ini, sebaiknya kita jumgumumkan identitas saya dulu. Ling Yuan takkan sanggup. Sang Nona. Tampaknya Sang Nona belum ingin mengungkapkan diri. Tenang saja, Presiden Jiang. Terlepas apakah dia salah paham dengan Ling Yuan, pesta kepulangan sang putri waris, keluarga Fu pasti hadiri. Baik. Ini undangannya. Nyonya Fu ini tak tahu sopan santun. Cuma undangan. Sampai girang begitu? Dasar bodoh. Ini pesta kepulangan puteri orang terkaya Tiongkok. APA, hadiah bernilai miliaran ini tak ada artinya dibanding undangan. Nyonya Fu. Di bawah kepemimpinan Ling Yuan, grup Fu telah bangkit, hanya dalam beberapa tahun, menguasai perdagangan Yunzhou, sebagai ketua kamar dagang. Hadiah ini hanya tanda niat baik. Kami hargai kebaikan Anda. Setelah hadiah disampaikan, saya pamit dulu. Sunangsu, apa yang kau sambungkan? Itu hadiah dari sang putri waris untuk Nyonya Fu. Apa urusanmu yang miskin ini? Kau takkan klaim hadiah putri waris sebagai milikmu. Apa maksudmu? Saat Ketua Jiang datang tadi, dia jelas-jelas mengatakan, hadiah ini untuk sang pewaris perempuan. Dia tak pernah sebut Su Nansue sebagai pewarisnya. Kalau memang dia orang penting sebenarnya, kenapa Ketua Jiang mengabaikannya sama sekali? Jelas hadiah ini bukan dari Su Nansue. Dia benar.
Kalau Su Nangsue benar pewarisnya. Pastinya ketua Jiang kenal dia. Su Nangsue. Hampir saja kau tipu aku lagi dengan gertakanmu terus, dan omong kosongmu. Apa kau ingin masuk Guinness World Record sebagai pembohong paling gila? Dasar kalian bodoh semua. Hahaha. Ngomong-ngomong, Nona Shen. Su Nansue sudah 3 tahun jadi ibu rumah tangga. Kalau dia pewaris sejati, pasti sudah ketahuan. Kalau bukan karena Nona itu yang menjelaskan. Mungkin aku percaya. Ko Rampanting. Nyatanya kau cuma Nobody Yang Berkayal. Shen Lingfei, meski aku bukan pewaris, tidak mengubah fakta. Hadiah mewah MU ini sama sekali tak berharga. Su Nangsue. Apa kau benar-benar bodoh, atau hanya pura-pura? Tidakkah kau dengar ketua Jiang, Nona Su sudah Mange un quart full injuant. di pesta penyambutannya, dia umumkan dia sebagai suami barunya. Jangan bilang kau kira, seorang ketua terhormat bisa salah sebut nama? Shen Lingfei, cukup sudah. Apa kamu yakin mau terus membuat keributan di tempat seperti ini? Full injuant. Tak perlu jijik padaku. Aku tak lagi tertarik pada atau padamu. Aku ingin lihat bagaimana caramu merebut pria bersama Nona Su. Su Nangsue. Lanjutkan saja. Aku ingin lihat kamu bagaimana digantung sampai mati oleh Nona Su. Ayo pergi. Fu Lingyuan, jika kau masih menggermatiku sebagai nenekmu, segera cerai wanita ini sekarang juga. Nenek, apakah gadis itu suka padaku atau tidak? Akutakan pernatin galkonongsu. Hanya untuk mengambil hati kekuasaannya dan pengaruhnya. Aku pria jujur. Apa yang ku mau, akan ku dapat dengan usahaku sendiri. Ku beri segalanya untuk Zhang Zekai, tapi dia tinggalkanku tanpa ampun. Fu Lingyuan hanya pria yang kunikahi secara mendadak, tapi dia berusaha keras melindungiku dan menjaga pernikahan kami. Fu Lingyuan, bisakah kau berhenti menjadi egois? Kau telah menghina Shen Lingfei. Jika kita sakiti Nona Su ini lagi, akankah keluarga Fu punya kesempatan bangkit lagi? Jangan khawatir, aku sudah mulai siapkan urusan terkait kawasan bisnis Yunzhou. Keluarga Su akan adakan konferensi promosi investasi di Yunzhou besok malam untuk proyek miliaran dolar ini, mencari mitra berkualitas. Maksudmu? Benar. Selama kita dapatkan proyek miliaran ini dan dapat dukungan finansial dari Tiongkok, Kita takakan lagi di Kandalikan empa keluarga besar. Termasuk keluarga Shen, lalu kita bisa lanjut ke puncak dunia bisnis Tiongkok. Tapi ketua kamar dagang Tiongkok adalah Jiang Hong, dan Jiang Hong ada di kubu Nona Su. Kau sudah sakiti dia kali ini. Menurutmu kita masih bisa dapat proyek ini? Nenek, tenang saja. Aku sudah undang Yuan, salah satu desainer top Tiongkok. Dengan desainnya, proyek ini pasti akan jadi milik grup Fu. Selama kau bisa bawa keluarga Fu ke puncak yang lebih tinggi, aku izinkan kau dengan wanita ini. Chu Xianeo pergi. Lingyuan, dengan bakatmu, kau yang akan menang di lelang konferensi investasi keluarga Su besok. Aha, bagus. Nona Su. Ini untuk acara konferensi investasi. Besok malam, Pak Bos memerintahkan Anda yang menanganinya langsung. Baik, setelah lama mendelegasikan, ini saatnya membantu ayah dengan benar. Nona Su, selama 3 tahun terakhir, walau tidak di perusahaan, Anda tetap bekerja giat. Proyek Taman Bisnis Yunzhou adalah pencapaian langsung Anda. Sepertinya Anda sudah memiliki calon untuk kerja sama grup Su besok. Yang lain mungkin bersingadil, tapi saya yakin, hanya Lingyuan yang layak bermitra dengan kita. Zhang Hong, ambil cetak biru yang tersisa dari rumah induk di sini tidak lengkap. Segera, Nona. Lingyuan, saya perlu gan malang untuk konferensi. Temani saya memilih nanti. Nona Su kedua? Ini Wanwan, teman sekamarmu di kampus. Chin Wanwan. Ada APA, ku dengar keluarga Su akan adakan acara di Yunzhou untuk menyambut putri tertua dan upacara suksesi. Bisakah kau bantu atur perkenalan dengannya? Putri tertua ini, upacara suksesi, lalu kenapa? Tidakkah kau tahu? Tentu saja aku tahu. Aku yang urus. Baiklah, selain itu, ada satu hal lagi. Apa itu? Besok malam, konferensi investasi keluarga Su akan pilih mitra untuk proyek miliaran dolar. Bisakah kau beri masukan baik
Untuk keluarga Zhang, konferensi investasi, tepat sekali. Su Nengxiu, kau pikir bisa pamer? Hanya karena kembali, akan kuhancurkan acara besar. Tunggu saja. Qin Wanwan, jika kau mau kontraknya, ikut saja perintahku. Tentu. Nona Su, perintah saja, aku patuh sepenuhnya. Dasar Bajingan Su Nanshue. 3 tahun lalu, kau tinggalkan keluarga Su untuk jadi istri Zhang. Mengapa kembali sekarang? Untuk curi hak warisku, Kueris keluarga Su, hanya akan jadi aku. Mengerti. Ada apa, Zekai? Setelah grup Fu membatalkan kolaborasi dengan kita, banyak perusahaan di Yunzhou memilih langgar kontrak dan bayar denda. Daripada bekerja sama, proyek-proyek kita terpaksa dihentikan. Ini semua salah Su Nansue. Dia hancurkan keluarga Zhang. Kakak, ini ulah dia. Dia gagalkan acara penandatanganan, coreng reputasi kita di mata grup dan seluruh Yunzhou. Sekarang keluarga kita masuk daftar hitam. Kami beri makan, tampung dia, saya siakan 3 tahun. Hanya karena kau cerai dia. Dia hancurkan kita begini. Betapa kejamnya perempuan. Dia harus menebus. Kehilangan order Fumasi bisa diatasi, tapi daftar hitam Yunzhou artinya kehancuran. Harus bagaimana ini? Qin Wanwan. Kenapa kau bohong? Mengaku sudah dapat kerja senilai 10 miliar dolar. Wanwan, jelaskan, atau hadapi akibatnya. Penjelasan tak bisa, perbaiki kerusakan ini. Tenang, Zekai, aku sudah dapatkan pendukung lebih kuat untukmu. Lebih hebat dari Keluarga Su, dari Dijing, ibu kota kekaisaran. Putri kedua keluarga Su adalah sahabat dekatku. Dia berjanji 3 hari lagi, di jamuan penyambungan Putri Sulung, dia akan mengatur perkenalan kita dengannya. Benarkah, Wanwan, kau kenal Putri Sulung keluarga Su? Masih ada lagi. Besok di acara investor keluarga Su, mereka akan pilih mitra untuk proyek miliaran dolar mereka. Aku sudah dapatkan undangan. Apa ini benar, Wanwan? Besok akan kuberikan desain asli Xiao kepada Miwa. Dengan ini, kau bisa dapatkan kontrak miliaran dolar. Xiao, desainer top Tiongkok? Kau kenal dia langsung? Karena Akila Xiao. Qin Wanwan, aku akan berikan desain pribadi Xiao untuk proyek ini. Tunjukkan ini di rapat investor. Dan kau akan menang tender. Wanwan, apa kau benar-benar Xiao? Sampai sekarang aku sembunyikan jati, takut kau merasa tertekan. Tapi keluarga Zhang kini menghadap momen paling genting. Jika tak kusampaikan sekarang, khawatir keluarga kita akan benar-benar hancur. Zekai, jika kau tak percaya padaku. Tidak, Wanwan, aku percaya pada. Begitu kita dapatkan kerja sama miliaran dolar keluarga Su, keluarga Zhang akan bersinar. Kehailangan pesanan Fu Corporation, bukan akhir segalanya. Keluarga Su menguasai Tiongkok. Fu Corporation bukan tandingan. Wanwan. Ucapanku tadi hanya luapan emosi. Jangan kau ambil hati. Wanwan, sungguh, aku tak serius dengan ucapanku. Setelah deal ini selesai, akan kutebus kesalahanku. Zekai, kau harus sepenuhnya rebut peluang ini. Tunjukkan pada Su Nanshue bahwa tanpanya, kau akan lebih bersinar. Tepat. Dia si penyihir keluarga Su, memanjat lewat Fu Lingyuan. Dia akan berakhir di bawah telapak kaki kita. Membusuk dalam kehancuran. Ling Yuan. Kamu sudah dekat? Ya, sudah. Ibu, ini bidik paling eksklusif di Yunzhou. Kata Zekai, kita bisa pilih gaun apa saja hari ini, uang bukan masalah. Besok malam, kita harus tampil memukau di gala investor. Setelah kakakku mengamankan kerjaan miliar dolar keluarga toko ini juga akan jadi milik kami. Gaun-gaun ini, kami bisa beli seluruh tempat, masih mudah. Untuk apa si bajingan itu ke sini? Dia mangkul di mana-mana, seperti Kikoa. Pembawa sial berjalan. Su Nengxiu. Tidakkah kamu tahu, ini butik nomor 1 di Yunzhou, setiap gaun harganya ratusan ribu. Ngapain pengemis sepertimu di sini? Mau mempermalukan diri? Biar saya tebak, kamu menipu Fu Lingyuan lagi? Masih jual tubuh untuk uang. Lonte menjijikan. Jujur saja, apakah seluruh keluarga sakit jiwa?
Permisi, boleh saya coba gaun ini? Nona, ini koleksi andalan kami, yang didesain langsung oleh Anna Wintour dari Inggris. Satu-satunya di dunia, senilai $1 juta. Masih mau mencoba? Bau kemiskinan bisa mencemari kain kami. Oh ya, dia langsung nyebur ke kasur setelah bercerai. Maukah merek mewahmu menerima sampah seperti ini? Dia akan merusak citra Anda. Dan kamu? Pembohong patologis, perusak rumah tangga, pencuri suami, pantas dapat ini? Berani-beraninya kamu sebut Wan sebagai selingkuhan. Dengarkan baik-baik, dialah satu-satunya menantu yang kami akui. Sekarang minggir, pembawa sial. Tunggabu bayarkan dia lihat. Seperti apa keanggunan sejak saat kami kenakan gaun ini, mungkin bisa memberinya pelajaran. Baiklah. Saya tidak mau ini lagi, sentuhanmu membuatnya menjadi kotor menjijikkan. Tunggu non-shue. Saya akan membeli toko ini. Tuan, apa yang Anda katakan? Karena istri saya sudah menyukai gaun butik ini, saya akan membeli seluruh toko, supaya dia bisa mencobanya dengan leluasa. Tuan, tolong jangan bercanda, yang tidak masuk akal seperti ini. Pernyataan saya sebelumnya mungkin kurang jelas. Maksud saya bukan hanya toko ini, semua cabang rantai Anda di Yunsu. Akan saya akuisisi semua. Ling Yuan, ini tidak perlu. Tuan Fu, Anda pasti bercanda. Ini merek fashion mewah ternama. Membeli semua cabang mereka, itu mustahil. Toko utama ini saja, nilainya ratusan juta. Maukah Anda menghamburkan uang untuk seorang orang rendahan? Tidakkah Anda khawatir merusak reputasi grup Fu? Tuan Fu, apa Anda sungguh mengira Anda pemilik Yunzo? Puluhan toko itu tidak mudah dibeli. Lucu sekali. Izinkan saya menjengkelkan Tuan Fu. Untuk merek haute couture seperti ini, mereka mungkin tidak mau menjual, meski Anda menawar untuk membeli. Menjual gaun capita, sampah seperti Su Nansue, merendahkan prestise merek. Oh. Benar, Tuan, butik kami hanya melayani klien dengan status sosial layak. Uang saja tidak bisa membeli akses di sini. Fanfait. Akuisisi Bairui. Luxury Couture. Un Tuxeya Segera. Ulangi. Apa, Tuan Fu tidak bisa mendapatkannya? Apa yang terjadi? Tentu saja dia gagal. Merek ini milik grup Su, bisnis keluarga Su, tidak mudah didapat. Tapi Kak berbeda. Sudah jelas. Hahaha, jangan kira dengan memiliki Fu Ling Yuan, kamu bisa seenaknya di mana saja. Ku berita, Nona Qin kami telah menjamin keluarga Zhang sekutu kuat banget dibanding pendukung baru kami. Kamu bukan apa-apa. Tunggu. Kamu baru saja dibohongi Qin Wanwan. Masih belum kapok? Masih percaya padanya? Su Nengxiu. Jangan sok tinggi. Beraninya kau bicara padaku. Jika kau tahu identitas asliku dan mengetahui siapa pendukung baru kami, kau pasti terpaksa harus perlu tut dan merenjak. Wanita ini akhri menipu dan sok bermartabat. Kenapa tidak usir dia segera jika reputasi grup Su rusak karenanya? Kau pikir kau bisa tanggung akibatnya? Mengapa berasumsi grup Su tidak akan jual? Silakan pergi, jangan buat masalah di sini, atau akan kupanggil polisi. Tunggu sebentar lagi. Masih berpura-pura ya? Apa katamu? Kami baru terima panggilan dari kantor pusat. Semua cabang Yunzu akan dijual seharga 2 miliar ke korporasi Fu. Tuan Fu, apa yang kau pikirkan? Untuk barang sampah tak berguna ini, kau menghabiskan 2 miliar. Wan. Suamiku memilih menghabiskan 2 miliar untukku. Bisa Zhang Zekai lakukan itu? Apakah hanya jago diranjang? Main-main dengan Tuan Fu? Nongsu. Toko butik ini seharusnya menarik untuk kalian. Bukan, aku akan menghadiahkannya pada. Maka ku terima dengan sukacita. Karena kini aku pemilik toko ini. Kurasa aku boleh buat peraturan? Tentu saja, perkataanmu adalah hukum di sini. Umumkan. Mulai sekarang, semua toko merek ini, 3 orang ini, dan anjing, dilarang masuk.
Dasar Jalang. Su Nangxiu. Di pesta Su besok. Akan kuhancurkan kau. Silahkan datang, kami akan datang Mega. Dan menantikan langkahmu. Staff, para cantik, ini, sedang buat keributan. Satpam, antar, para sayang, ini, keluar sekarang. Jangan berani-berani. Munder. Jangan sentuh aku. Jangan jamah aku. Silakan datang lagi. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Dasar Sampatak Berguna. Aku tak percaya Su Nansue. Si Lisik Turkatuk itu. Guna siasat apa? Hingga Presiden Fu habiskan 2 miliar untuknya. Katakan, mungkinkah Su Nansue sebenarnya orang penting? Mustahil. Dia? Kuma. Jago trik ranjang. Itu saja. Lajupila. Kalau dia penting. Masa mau pungut sampah? Benar. Wan benar. Kalau si Jalang itu punya koneksi. Masa mau tahan? Jadi pembantu kita? Omong kosong. Tent. Jangan khawatir. Di acara besok, kalau dia berani datang. Aku yang habisi dia. Noksu. Para pengganggu itu sudah pergi. Mau coba gaun ini? Baik, aku tunjukkan. Noksu. Kau terlihat mempesona. Dengan gaun itu. Su Nangxiu. Kau berani juga mengkol ke sini. Kenapa kami harus takut? Acara investasi ini diadakan oleh perusahaan Su. Semua tamu di sini adalah elit dari ibu kota. Walau keluarga Fu punya status di antara VIP ini. Kalian bukan APA. Ha. Aku penasaran. Berani Sekali ko bersikap sombong. Di hadapanku. Siapa yang mendukung? Inga Berani Begini? Biar ku perjelas. Kami didukung keluarga Su. Sebentar lagi. Keluarga Zhang akan kuasai dunia bisnis Tiongkok. Keluarga Fu akan jadi semut di mataku. Didukung keluarga Su? Siapa yang menipu kalian? Su Nansue. Jangan kira memakai gaun senilai jutaan yuan dan nempel ke Ling Yuan memberi hak pada untuk pamer di sini. Su Nangxiu. Kalau ingin selamat, pergi sekarang. Ini wilayah keluarga Su. Ganggu Nona Su. Kalian tamat. Ling Yuan Fu pun tak bisa selamatkanmu. Yang akan celaka adalah kalian. Ling Yuan Fu. Aku akui kau punya pengaruh di Yunzhou, tapi untuk naik ke puncak, perlu koneksi. Kalau tetap mau bersaing untuk proyek miliaran dolar Su, kau hanya akan mempermalukan diri. Sepertinya kalian yakin bisa menang proyek besar keluarga Su. Kalau begitu, siapa pendukung kalian? Langsung bicara, kau yang bego. Tak tahu kelas diri. Bawa pergi, dua sampah ini. Dari depan mataku, memuakan. Mengusir kami? Banket mewahmu. Takkan terjadi nanti. Siapa sebenarnya Noksu? Berani dia bersikap sombong seperti ini? Kebohonganmu yang menyedihkan. Lihat diri memuakan. Aib sebenarnya adalah kalian berdua. Nangxiu, demi pernikahan kita 3 tahun ini, kuingatkan. Banket ini bukan untuk kau. Jika buat CAP marah, kau akan menyesal. Kau akan hancur. Tanpa tahu sebabnya. Zikai, jangan buang tenaga. Mereka sendiri yang cari masalah. Security. Apa yang terjadi? Keributan di acara. Menerken, ini acara grup Su. Nona muda hadir di sini. Larang orang tak jelas masuk aula utama. Benar. Tapi kecoak tak tahu diri, menodai tempat. Mencemari suasana. Bau kemiskinan. Kamu siapa? Pemulung sampah. Dan suaminya. Yang sama tak bergunanya. Usir mereka sekarang. Jangan biarkan ganggu tamu terhormat. Kira. Kalian harus pergi sekarang. Permisi. Segera pergi dari sini. Orang ini kemarin membuat keonaran di acara penandatanganan antara Grup Zhang dan Fu Corporation. Dia merusak kontrak miliaran dolar keluarga kami. Manager Chen. Jika tidak segera mengusir mereka,
Mungkin mereka akan membuat kekacauan lagi malam ini. Bankuet malam ini menghadirkan tamu penting. Tidak ada toleransi kesalahan. Pergi sukarela. Atau saya akan mengusir kalian sendiri. Jika tidak kenal dia, pasti kenal saya. Benar ingin hadapi konsekuensinya? CEO Fu Corporation, Fu Lingyuan, Nona Su. Jangan mempermalukan diri. Kita tak mampu melawan otoritas Fu. Jangan paksa saya mengusirmu. CEO Fu pasti tak ingin adegan memalukan. Merusak reputasi. Manajer Chen mengapa ragu? Mau tunggu sampai VIP yang mengusir mereka? Security. Tunggu. Jika tidak mengenali saya, pasti kenal undangan platinum itu undangan kelas tertinggi. Hanya tamu terhormat yang menerimanya. Ini undangan tingkat tertinggi untuk jamuan malam ini. Dasar miskin. Dapat undangan dari mana? Ini undangan ultimate. Manajer cek. Periksa sampai tuntas. Pasti palsu. Kalau tak percaya, cek isinya. Ada stempel pribadi. Su Desheng, Direktur Su Corporation. Manajer Chen, dengar ini. Dia bilang undangannya dilegalisasi orang terkaya Cina. Su Nangxiu, aku bisa toleransi omongan ngawur. Tapi omong kosong ini sudah keterlaluan. Su Nangxiu. Besok bilang diri sendiri. Adalah ahli waris Su? Su Nangxiu. Keterlaluan ingin jadi ahli waris Su. Sama marga Su. Tapi beda langit bumi. Undangan ultimate, ya, kurasa, stempel palsu ini. Harganya cuma puluhan ribu. Tamu VIP itu segera tiba. Kalau tersinggung, Direktur Wei marah. Aku tak bisa tanggung jawab. Satpam. Cepat kesini, hajar mereka. Dan usir. Tunggu. Direktur Wei Cheng, benar? Wei Cheng. Sudah bertahun-tahun kita tak bertemu. Kini anak buahmu ancam mau mematahkan kakiku dan mengusirku dari acara investasi ini. Kesuksesanku sekarang. Berkat bimbing, Nona muda. Siapa berani menghina? Beri 5 menit. Aku segera datang. 3 menit. Kau punya 3 menit. Kalau tak mengkol, aku akan serius. Pertembangan carry. Penggantimu. Berani sekali kau. Presiden Wei ditunjuk langsung oleh Nona Su. Ditunjuk pribadi oleh beliau. Dasar miskin, berani sok perintah di sini. Sepertinya, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Kau tak tahu siapa bos di sini? Penjaga. Kesini sekarang. Beri mereka pelajaran berharga. Suruh mereka berlutut. Dan merangkat keluar dari balai ini. Hari-hari Ling Yuan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tinggal 1 menit. Kau akan bayar perbuatan dengan harga yang mahal? Su Nangxiu, masih ingin sok jago? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Masih membangkang, pukul terus mereka. Patahkan kedua kaki mereka. Semua, berhenti. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Nyonya Su. Kedatangan saya tertunda. Saya mohon pengampunan Anda. Direktur Wei, mengapa Anda meminta maaf pada orang tak berarti ini? Saya sudah menghukumnya atas nama Anda tadi. Berani-beraninya kau bicara kasar. Ini tidak bisa dimaafkan. Saya sungguh minta maaf, Nyonya Su. Saya gagal mendisiplinkan staf saya. Saya siap menerima hukuman. Anak Piwahanda. Bekerja sama dengan 4 orang ini untuk menghina saya. Menghancurkan undangan eksklusif saya, bahkan mengancam nyawa saya. Katakan. Bagaimana harus menghukummu untuk ini? Direktur Wei, dia menyusup ke pesta. Saya hanya mempersiapkan acara malam ini dengan benar. Diam, dasar buta. Berani-beraninya kau menyakitinya. Mulai sekarang, kau dipecat, keluar. Direktur Wei, saya. Maafkan saya. Mereka gagal membunuhku. Tapi aku masih hidup. Kau. Nangxiu, mungkinkah kau benar? Putri keluarga Su? Ling Yuan, ayo pergi. Baik. Maaf, Nona Su. Saya gagal mendisiplinkan bawahan. Siap menerima hukuman. Lakukan sesuai kebijakanmu. Bergerak.
Security. Bawa keempat hama menjijikan ini, dan buang mereka. Berhenti. Manager Wei, kami punya undangan resmi. Anda harus tahu, pemegang undangan pesta investasi di luar kewenangan Anda. Undangan tak berarti apa-apa, setelah menghina nyonya kami, bahkan dengan 10 undangan. Tidak, 100. Tetap akan kami usir. Berani sekali, Manager Wei. Aku maafkan kebodohan. Tapi kau pasti kenal ini? Bagaimana kau mendapatkan desain rancangan ini, yang dibuat langsung oleh 11 Yao sendiri? Manager Wei. Orang yang terlalu penasaran, biasanya mati muda. Bersikaplah bijak, dan biarkan kami lewat. Izinkan mereka masuk. Ada kabar apa, Tuan Yu? Direktur Fu. Kudengar konferensi bisnis malam ini, 11 Yao juga akan datang. 11 Yao. Dia orang itu, arsitek utama Tiongkok, pemenang hadiah Nobel Arsitektur. 11 Yao. Benar, jika kompetitor kita, malam ini, adalah Xiao, sepertinya, akan sulit dapatkan proyek keluarga Su, senilai ratusan miliar. Ada apa ini? Aku tidak pernah beritahu Jiang Hong. Malam ini aku akan bawa Xiao, sebagai tamu undangan konferensi investasi. Tuan Yu, kau bertanya, dari mana dapat kabar, yang bilang Xiao datang malam itu siapa? Tak perlu tanya. Karena Xiao sudah ada di sini. Anda adalah 11 Yao? Benar. Ini draft desain yang kubuat untuk taman komersial, proyek ratusan miliar. Luar biasa. Pantaskan julukan Xiao. Desain sehebat ini, hanya Xiao sendiri, bisa membuat. Bagaimana Qin Wanwan bisa punya desain karyaku? Xiao, bertahun-tahun berlalu. Kukira kemampuanku sudah capai 1/10-mu. Melihat desainmu hari ini, aku baru sadar, masih jauh tertinggal. Direktur Fu. Tampaknya Anda harus bersiap gagal dalam tender proyek ini. Kurasa. Aku tak bisa kalahkan Xiao. Karena kau mengaku sebagai 11 Yao. Coba buktikan. Dengan taruhan apa kita akan bertaruh. Kalau lelang hari ini akan dimenangkan Fu Corporation. Tak hanya kalah proyek, kau juga akan hancur karenanya. Noksu, jangan memaksakan diri untukku. Biarkan aku yang urus. Aku tahu yang harus dilakukan. Semua akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Sunengxiu, Tampa Trick Lisik, kau takkan ada di sini. Mengapa kami harus bertaruh? Karena aku 11 Yao asli. Sedangkan kau, hanya Pinipo. Apa aku tidak salah dengar? Dia mengaku sebagai desainer arsitektur terbaik Tiongkok, Xiao. Tahukah kalian, dia yang merancang kawasan bisnis ini sendiri? Perempuan ini sudah mengaku ahli waris di perjamuan kontrak Zhang Fu lalu. Ucapannya tak bisa dipercaya. Belum tentu. Xiao tak pernah muncul publik. Sekarang tiba-tiba ada 2 Xiao. Mana yang asli, sulit dibedakan. Sudah cukup omong kosong. Sunengxiu, pertanya mengaku ahli waris Su, sekarang mencuri identitas. Siap. Masih mau menipu jadi siapa lagi? 11 Yao asli di sini. Mengapa terus berbohong? Baiklah, gunakan sampahmu sebagai taruhan. Kami berjanji, tak akan menertawakan terlalu keras. Zikai. Beri dia kesempatan. Terima taruhannya. Akhiri sandiwara ini. TAPI. Sunengxiu. Apa yang akan kau jadikan jaminan? Zikai. Ayo terima taruhannya. Biarkan dia mengalah dengan elegan. TAPI. Sunengxiu, jaminan apa yang akan kau berikan? Jika aku kalah, tak hanya akan menyerahkan proyek miliaran dolar ini ke keluarga Zhang, tapi juga mengganti 50 miliar tambahan. Sunengxiu, setelah 3 tahun bersamaku, kau kira aku tak tahu latar belakangmu? Kau cuma asisten bergaji ribuan per bulan, berani-beraninya menghina saya begini? Acara investasi ini diadakan Tian Jiang Hong, Ketua Kamar Dagang Hua Nation. Ayo undang Tian Jiang, saksikan taruhan ini. Tak ada keberatan? Kami setuju. TAPI, kau panggil Tian Jiang? Mempela. Tentu. Saya akan saksikan. Taruhan NN Su. Jiang benar datang mendukung taruhan konyol ini. Ada apa ini? Apa dia benar punya koneksi? Sunengxiu benar mengajak Jiang Hong datang. Kuma kaking buta, tangkap tikus mati, untung-untungan.
Zhang Zikai, Qin Wanwan. Ketua Jiang sudah datang. Sudah putuskan taruhanmu? Baik, jika kau benar Xiao, saya akan serahkan seluruh saham keluarga Zhang kepadamu. Zikai, bukankah taruhan ini terlalu besar risikonya? Su Nanshua, Si Lisik Ini. Selalu main curang. Hati-hati lagi dengan akalnya. Wanwan. Apa kau benar Xiao? Akui saja. Ibu, mengapa percaya si pembohong Su Nanshua daripada keluarga sendiri? Nansue Su bekerja dengan ibu selama 3 tahun. Ibu paling tahu sifat aslinya, benar? Benar. Jika kita menang taruhan ini bukan cuma dapat proyek miliaran dolar Su Group, tapi untung 50 miliar cuma-cuma dengan kehadiran ketua Jiang. Nangxia Su Tak Berani Kurang. Ini rejeki nomplok. Nongxu, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Ling Yuan, aku menikahimu. Senang Su Sekira bagi. Tenang saja, nikmati saja pertunjukannya. Qin Wanwan. Walau aku tak tahu di mana kau mencuri draft desainku dari, tapi sadarkah kau, dokumen yang kau rebut hanya separuh dari rencana lengkap? Mustahil. Seluruh salinan cetak biru sudah tercatat di sini. Aku yang membuat setiap garisnya. Halaman yang hilang, aku lebih tahu dari Nona Su. Rencana pengembangan kota ini sudah menunjukkan keunggulan. Seharusnya tidak ada komponen yang hilang. Kau dengar itu? Master Yu sudah memastikan cetak biru ini lengkap. Su Nangxiu. Jangan kira cerita palsu bisa menggoyahkan posisiku sebagai arsitek 11 Xiao. Klaimku bukan tanpa dasar. Aku bawa bagian yang hilang. Silakan periksa ini, Master Yu. Mungkinkah Nona Su kedua menyembunyikan cetak biru dariku? Su Nangxiu. Tak Kizangka, kau bawa properti selengkap ini. Tapi aku penasaran, apa kau menggunakan godaan untuk merayu Tuan Jia dalam sandiwara ini? Luar biasa. Dengan rencana pelengkap kompleks komersial bisa terwujud penuh dengan integrasi AI. Nona Su. Apa benar kau berniat menerapkan teknologi AI untuk pengembangan ini? Tepat sekali. Visi awalku bertujuan memanfaatkan kemampuan AI, menciptakan ruang hybrid di mana kerja dan santai menyatu sempurna. Qin Wanwan, kau paham ini? Penilaian Nona Su valid. Dokumen yang diberikan sebelumnya terbukti tidak lengkap. Wanwan, apa lagi klaimnya sekarang? APA Su Nangxiu berkata jujur? Wanwan. APA Sinua Yang Su Nangxiu katakan benar? Katakan sekarang. Zakai, pasti Su Nanshua. Dia terus membuntuti aku dan mencuri blueprintsku. Kau harus berikan keadilan untukku. Kau sudah berkali-kali meniru identitasku. Beraninya kau bicara keadilan? Bukan begitu? Kecuali kami menekanmu total. Kau takkan mengaku jujur. Jika kau benar Xiao. Seharusnya kau tahu ini APA. Kau pasti mengenalinya. Ini? Cuma pulpen tua tak berguna. Mau menipuku? Ini bukan sembarang pulpen biasa. Bertahun lalu, desain arsitektur Xiao Minang hadiah pertama di Innove Architektur Awards. Cindy, pemberi penghargaan, secara pribadi membuat pulpen ini untuknya. Ini sangat tak ternilai. Peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia. Menjadi sensasi internasional. Jadi kau benar Xiao? Nongxu. Kau ternyata Xiao. Sudah kukatakan, serahkan ini padaku. Sekarang kau bisa tenang. Dia benar Xiao. Sosok luar biasa, hadir di tengah kita. Qin Wanwan. Apa maksud semua ini? Kau mengaku sebagai Xiao. Jelaskan. Qin Wanwan. Taruhanmu ini membahayakan seluruh aset keluarga Zhang. Kau hancurkan keluarga Zhang. Kita bangkrut. Mungkinkah Su Nansue adalah Xiao? Kakap. Hasil taruhan ini sudah ditentukan. Semua saham keluarga Zhang dialihkan ke Su Nansue. Untuk acara amal malam ini, pemenang lelang adalah CEO Fu Corporation, Fu Lingyuan. Sama sekali tidak. Aku takkan pernah menaikkan saham keluarga Zhang kepadamu sepenuhnya. 3 tahun lalu. Saat pertama kita bertemu, kau tak punya apa-apa. Hanya karena dukunganku, selama 3 tahun ini, kau bisa sampai di sini. Aku hanya mengambil kembali yang dulu kuberikan padamu. Su Nansue,
Ini peringatan terakhir. Posisiku sekarang kuperoleh melalui kerja keras dan ketekunanku sendiri. Apa artinya kau sebagai Xiao? Apakah Xiao membantuku sampai di posisi ini? Sudah cukup bicara dengan kau sudah gila. Zhang Zekai. Dengarkan baik-baik. Dalam 3 hari, kau harus menyerahkan semua asetmu pada Nona Su. Su Nanshua. Kau tahu dirimu Xiao. Tapi menipu kami selama ini. Kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Zhang. Dasar ular berbisa tak berperasaan. Akan kiska kau. Nangxiu. Demi masa lalu kita. Kumohon jangan hancurkan keluarga Zhang sampai hancur. Aku memohon padamu. Ikatan masa lalu? Ikatan à Papin Antaraku dan Nangxiu. Telah kau sia-siakan dengan perbuatanmu sendiri. Pangawal. Bawa pergi Kimpa orang ini. Dan jernihkan pandanganku. Su Nangxiu, kau akan membayar ini. Takkan ku beri kau lolos. Aku akan pergi sendiri. Nangxiu, berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan dariku? Director Fu. Apa sungguh kau kira? Sebagai asisten khusus orang terkaya Cina, ada orang lain selain sang orang terkaya itu sendiri. Yang Padat Kasishiai. Jadi kau memang putri dari orang terkaya. Putri tertua keluarga Su? Ling Yuan. Sebenarnya aku tak sengaja menyembunyikannya, hanya saja belum ada kesempatan yang tepat. Tidak apa. Sebenarnya hari ini. Saat kau mengeluarkan un Dangan suprême. Sudah ada kecurigaan. Saat itu aku masih ragu. Tapi setelah ku ketahui Kau benar-benar putri sulung keluarga Su, aku tetap terkejut. Ling Yuan, sebenarnya beberapa hari ini, Karamu Melandanjaku, membuatku semakin terharu. Presiden Fu, dengan melepas yang salah, kita temui yang tepat. Ucapan yang bagus. Akan keminta ayah naikan gajamu. Terima kasih, Nona. Nona Su kedua. Su Nanshua ternyata Xiao. Aku baru temukan sketsa desain 11 Xiao di laci. Ku berikan pada Tak Kizengka. Dia benar 11 Xiao. Selama ini, dia pandai menyembunyikannya. Aku dipermainkan lagi. Takkan ku biar dia lolos. Apa rencanamu? Dia putri sulung keluarga Su. Apa katamu? Su Nansue adalah putri tertua keluarga Su. Apa kau bercanda? Nona Su kedua. Menurutmu bagaimana lagi? Aku bisa mendapatkan desain itu. Darenya? Sudah diputuskan. 3 hari lagi, akan ada jamuan kepulangan Nona Su. Dia akan resmi mewarisi kepemimpinan keluarga Su. Setelah segalanya kulakukan untuk provokasi dia, aku pasti mati. Siapa bilang hanya Su Nansue yang bisa mewarisi kepemimpinan keluarga? Perhatikan baik-baik. Cincin pusaka keluarga Su sekarang ada padaku. Satu-satunya jalanmu sekarang adalah bantu aku rebut kekuasaan keluarga Su. Jika kakak tercinta mengalami akhir nahas, satu-satunya pewaris akan menjadi aku. Sebagai imbalan kau akan dapat kekuasaan dan kekayaan tak terbatas. Nona Su kedua. Dia takkan selamat besok. Aku akan menjemputmu besok malam untuk jamuan. Baik. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Kau yang menyuratku ke sini. Apa yang kau mau? Melakukan apa? Untuk membunuhmu tentu saja. Jika bukan karena kau, mana mungkin aku menjadi versi diriku yang menyedihkan ini? Berakhir seperti ini hari ini. Bukan ini semua salahmu? Kau yang undang masalah ini. Kau terus memalsukan diriku berkali-kali. Masih tak kapok juga? Jika kau tak sembunyikan jati diri, apa aku akan ketahuan? Lihat kekekalan ini. Aku kehilangan segalanya. Semua yang kumiliki hilang. Sampai ke hal terkecil, tak ada yang didapat dengan cara sah. Karaku, mungkin lucu bagimu, tapi kukatakan pada kau lahir dengan sendak perak. Sementara aku dari nol, yang mudah bagi.
Butuh darah dan keringatku. Untuk masak kalangan elite, aku harus menggunakan segala cara. Wala tanggon berdarah. Aku bayar harga apapun. Tapi siapa lebih menyedihkan? Kawataraku? Putri pewaris konglomerat Tiongkok. Bermain ibu rumah tangga untuk Zhang Zekai. 3 tahun penuh. Su Nangxiu. Apa kau sudah gila? Di acara investasi kemarin, kau bela Zhang Zekai mati-matian. Kini keluarganya. Kerajaan Hanker. Kau berpihak cepat sekali? Zhang Zekai kuma, batu loncatan, ke kalangan elite. Kini dia tak berguna. Wajar ku buang. Lagipula. Sekarang aku punya kartu tawar lebih baik. Bukan? Menurutmu, membunuhku akan jadi tiketmu untuk masuk ke kalangan elite? Tentu saja. Banyak orang selain aku. Orang penting yang ingin kau mati. Pahak lain, menggalikan. Tidak tekut, kau dimanfaatkan lagi? Jelas-jelas ku jelaskan. Aku sudah terjepit. Akan kirbat peluang, sekecil apapun. Nangxiu. Nangxiu. Ling Yuan. Mundur, jangan mendekat. Atau aku tak bisa tanggung jawab atas akibatnya. Baik. Aku tetap di sini. Le Pascan Nangxiu. Aku terima semua syarat. Fu Ling Yuan, kau penuhi semua permintaan? Ya. Sebutkan harganya. Akan kubayar berapapun. Ambil aku sebagai sandera. Aku jadi jaminanmu. Fu Ling Yuan. Kereza kau, pernah kejutan. Beberapa hari lalu, kulihat dia. Su Nangxiu, memaksamu menikah. Kenapa tiba-tiba? Kau rela berkorban, entana? Pertaruhkan segalanya? Kau takkan mengerti. Kita baru kenal beberapa hari. Tapi dengannya. Seperti sudah lama. Tentu saja. Orang seperti takkan pernah paham bahwa ada hal lebih berharga dari harta. Sudah. Kalian kaum elit terlalu mengagung-agungkan cinta. Qin Wanwan, kau pikir pewaris grup Su akan membiarkan diri dikendalikan skenario murahanmu ini? Apa maksudmu? Jika kau membunuhku, keluarga Su akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Ini peringatan baik-baik dariku. Harga yang harus kau bayar melebihi kemampuanmu. Mau kita uji? Mari lihat apakah pedang atau peluruku yang lebih cepat. Jitukin Piso. Nona, kami minta maaf. Kami terlambat datang. Bawa dia pergi. Nangxiu. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Qin Wanwan, aku sudah sabar berkali-kali, tapi kau terus menantang batas. Kini kau ingin kebunuh? Kau sudah melampaui batas. Kesempatan terakhir. Sebutkan dalangnya. Bahkan jika tak kubocorkan, apa yang bisa kau lakukan? Begitu? Menyandera putri mahkota terkaya Tiongkok. Kau pikir kau bisa lolos dari konsekuensi? Katakan yang sebenarnya, dan akan kubiarkan kau hidup. Su Qi. Dia yang memerintahkan pembunuhanmu. Komisioner akan mengukuhkan tahta keluarga Su untuknya. Dia akan nyurisi segalanya. Jamuan makan malam nanti akan penuh kejutan. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan grup Zhang bangkit. Jika bisa temui Nona Su, jelaskan kesulitan dan keunggulan grup kita. Dia pasti mau bantu. Kak, kita sudah 2 kali dibohongi Qin Wanwan. Masih bisa percaya dia? Aku lebih khawatir pada si manis. Su Nangxiu, itu. Dia yang hancurkan keluarga kita. Bagaimana kalau dirizu? Malam ini selain acara penyambutan Nona Su, juga upacara penerus keluarga Su. Tak ada yang berani menggang. Su Nangxiu pun, seberani apapun. Takkan berbuat gaduh.
Para tamu terhormat, silakan masuk. Kah, undangannya berhasil. Kita benar-benar akan temui Nona Xiao Kai. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Untuk selamatkan keluarga. Jangan sampai gagal. Tamu malam ini adalah keluarga elit teratas dari DJ. Selamat datang, semuanya. Selamat datang di acara Putri Sulung, keluarga Su yang baru pulang. Malam ini juga merupakan Upacara pengukuhan kepala. keluarga baru keluarga Su. Terima kasih telah hadir untuk Menyaksikan momen penting ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, Putri Sulung keluarga Su. Putri kedua Su. Su Nansue sudah ditangani. Jangan lupa janjimu pada Apa yang terjadi? Dia bukan putri kedua Su. Suki, Suci, kau sedang apa di sana? Hari ini adalah pesta Putri Sulung keluarga Su. Ketua Jiang. Suruh Suki turun sekarang, dia hanya putri kedua. Berani-beraninya dia berdiri di sana. yang hadir di pesta malam ini. Semua keluarga elit dari DJ. Saya yakin beberapa di antara Anda pernah bertemu saya sebelum. Saya tahu bahwa saya adalah putri kedua keluarga Su. Benar, malam ini memang pesta penyambutan Putri Sulung. Keluarga Su, Su Nansue. Kak, apa aku tak salah dengar? Dia bilang putri sulung keluarga bernama Su Nansue. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin hanya kebetulan nama sama. Sayangnya, saya baru menerima kabar. Kakak saya, Su Nansue, telah meninggal dunia. Apa katamu? Bagaimana bisa Putri Sulung Su mati? Itu mustahil. Orang yang sehat bugar. Kok bisa tiba-tiba mati di saat genting? Kau bilang Putri Sulung Su mati, kalau begitu tunjukkan buktinya, atau kami takkan percaya. Karena Putri Sulung keluarga telah meninggal dunia, maka posisi kepala keluarga semestinya diwariskan pada saya, sebagai putri kedua. Siapa yang berani menyebar rumor bahwa aku sudah mati? Wanita ini Su Nansue. Mengapa masih menghantui kami? Kau takkan berhenti sampai menghancurkan keluarga Zhang kami, ya? Su Nansue, jangan kira nama sama dengan putri sulung keluarga bisa jadi penggantinya. Nerobos pesta ini untuk cari masalah. Su Nangshu, kau hancurkan keluarga Sangku. Tinggalkan kami porak-poranda. Kini berani ganggu acara ini. Kau ingin mati? Akulah putri sulung asli keluarga Su. Tak perlu berpura-pura. Penepu sejati di sini. Kini saat aku berdiri di hadapanmu, masih mau berpura-pura? Pergi dari sini sekarang. Mengapa aku harus pergi? Kepemimpinan keluarga Su seharusnya milikku. Mimpi di siang bolong. Biarku perjelas, selama aku masih hidup, kau takkan pernah jadi kepala keluarga Su. Su Nansue, kau sudah gila? Kau pukul putri kedua keluarga Su? Kau cari mati? Dia ingin mati, biar dia rasakan maut. Kau pasti keluarga Zhang dari Yunzhou. Keluarga tak tahu terima kasih. Sangat bodoh. Kau berani rencanakan pembunuhan putri keluarga Su? Kau pilih jalan menuju kebinasaan. Omong kosong apa kau keluarkan? Ini keterlaluan. Mari kita lihat siapa malam ini. Siapa berani menantang putriku malam ini untuk gelar kepala keluarga Su. Kami memberi hormat pada kepala keluarga Su. Mengapa kehadiran yang mulia dipanggil ke sini hari ini? Nak, jika ayah tidak datang, kau pasti sudah diintimidasi sampai takluk sepenuhnya. Kalian hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Apa kalian sadar? Wanita di hadapan kalian ini Telah mengabdi pada keluarga Zhang dengan pengabdian total selama 3 tahun lamanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kalian membalasnya denken penghinaan, penyiksaan, dan pengusiran. Dia adalah pewaris sah keluarga Su yang sebenarnya. Kakak, Su Nansue, mungkinkah dia benar-benar pewaris keluarga Su? Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Nansue tinggal dengan keluarga Zhang 3 tahun. Jika dia benar. Orang penting keluarga Su. Mengapa kami tidak tahu? Nangshu, katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar, pewaris keluarga Su? Sudah kukatakan berkali-kali, kapan kalian percaya padaku? Lalu mengapa menyembunyikan identitasmu selama 3 tahun ini? Liu Hewen dari keluarga Liu Dijing ucapkan selamat pada Nyonya Su Nansue atas kepemimpinan keluarga Su. Pei Quanliang dari keluarga Pei Daijing. Sambat Nyonya Su Nansue sebagai pemimpin baru keluarga Su.
Yang Zeyan dari keluarga yang Diji, hormati Nyonya Sunan Sue, dalam pengangkatannya sebagai kepala. Ki Chang Rui dari keluarga Ki Dijing. Beri penghormatan pada Nyonya Su Nangsue, sebagai pewaris Sa Keluarga Su. Selama, Nangsu. Selama 3 tahun ini, apa yang telah kulakukan? Meski sebagai pewaris keluarga Su, apa bedanya? Saksikanlah semua. Cincin cap kepala keluarga berada di tanganku. Hanya aku yang layak mewarisi kepemimpinan keluarga Su. Meski sebagai putri sulung keluarga Su, apa yang bisa kau lakukan? Perhatikan baik-baik semuanya. Cincin stempel kepala keluarga Su ada di tanganku. Hanya aku yang berhak mewarisi kepemimpinan keluarga. Perlu ayahmu membantumu? Jangan meremehkanku, ayah. Aku akan memimpin keluarga Su. Kau pikir aku tak sanggup? Sejak kapan ini ditetapkan, kepemimpinan keluarga Su bergantung pada barang tidak berharga ini? Artinya, siapapun yang hadir, menemukan cincin ini, bisa mengklaim kepemimpinan keluarga Su berdasar ketetapan leluhur. Stempel ini mewakili wibawa keluarga Su. Berani kau menentang wasiat leluhur kita? Berani-beraninya kau bicara tentang aturan keluarga. Kuberi tahu kau. Darah keluarga Su mengalir. TAPI, kau dari garis cabang dan anak haram. Aturan jelas menyebut, anak di luar nikah tak bisa mewarisi kepemimpinan. Zhang Hong. Suci dalam semua ini. Dia menyuruhku membunuh Sunan Sue. Katanya jika Nan Sue hilang, dia akan merebut tahta keluarga. Aku hanya menjalankan perintahnya. Dia menganiaya saudara kandungnya sendiri, Jiang Hong. Apa hukuman dalam aturan keluarga untuk ini? Pengusiran dari keluarga Su dan tuntutan pidana, membusuk di penjara selamanya. Kakak, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku, Kak. Kepemimpinan keluarga Su sepatutnya milikmu. Aku yang salah. Aku sembrono dan nekat. Cah, aku mohon pengampunan. Aku bisa memaafkanmu, tak akan mengusirmu dari keluarga. Tapi kau melakukan kejahatan, harus menghadapi konsekuensinya. Bawa Jiang Hong ke polisi. Biarkan hukum yang memutuskan. Baik. Tidak. Kak, aku tak mau pergi. Kumohon jangan. Kakak, aku salah. Takkan kuulangi lagi, Kak. Mohon maaf atas kekacauan ini. Ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Mari lanjutkan jamuan. Nan Shui, mengapa kau sembunyikan identitasmu selama 3 tahun? Mengapa tak kau beritahu kau adalah ahli waris keluarga Su? Berapa kali sudah kuberitahu? Kapan kau percaya padaku? 3 tahun bersama kau. Kau selalu merendahkanku, menghina dan menyiksaku. Sudah kukatakan, akulah yang membantumu dapatkan kontrak 10 miliar untuk grup Fu. Tapi kau tak percaya. Kukatakan aku anak perempuan, orang terkaya, kau tetap tak percaya. Tapi semua kebohongan Qin Wan Wan kau telan, tanpa berpikir 2 kali. Nan Sue, aku salah. Perempuan Qin Wan Wan itu memperalatku. 3 tahun ini, kita telah melewati badai bersama. Kumohon padamu, kembalilah padaku. Akan ku tibas kesalahanku. Mari kita mulai lagi, kumohon. Hanya ada 2 binatang di dunia, yang air matanya tak bisa dipercaya. Air mata buaya, dan air matamu, cow piker. Dengan air mata palsu, bisa merebut hatiku lagi, kau menyedihkan. Nan Shui, bagaimana bisa ku dapat maafmu? Tak ada yang bisa kau lakukan. Karena kita, sudah tamat hubungan ini. Aku tahu salah, aku benar-benar salah. Sedala dengan Sandawara. Aksi MU justru membuatku semakin muak. Perceraian belum cukup untuk menebus perbuatanmu. Zhang Hong. Siapkan segalanya. Hapus keluarga Zhang dari Cloud Haven. Kita tamat. Keluarga Zhang telah hancur. Ling Yuan. Nangsu. Aku beruntung bertemu denganmu, bisa menjadi suamimu, akan selalu menyayangi, mencintai dan melindungimu. Baiklah. Tempat ini penuh energi buruk, mari cari tempat yang tenang, untuk kita berdua saja.